Pelanggan yang terhormat, silakan istirahat sebentar. Aku akan segera membawakan akta properti untukmu. Orang di dalam sungguh luar biasa. Layani mereka dengan baik mengerti. Jangan khawatir, Direktur. Halo, boleh saya tahu Anda siapa? Yang baru saja membeli villa itu? Apa yang kau lakukan di sini? Lin Fen. Kenapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tempat yang bisa kau datangi? Tentu saja aku di sini untuk membeli rumah. Aku terlalu mengenalmu. 1 juta untuk mahar. Kau harus mengumpulkannya dengan susah payah. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli rumah? Apa kau tahu tempat macam apa ini? Harga rumah di sini. Bahkan jika kau bekerja setahun, kau tidak akan mampu membeli 1 kloset pun. Masih berpura-pura di sini. Hati-hati jangan sampai mereka tahu kau adalah buruh miskin yang menyelinap masuk. Mereka tidak akan bersikap sopan padamu. Mereka tahu. Dan mereka sangat sopan kepadaku. Sopan padamu? Apa kau salah paham? Kau pikir kau siapa? Aku hanya tamu yang membayar penuh untuk villa ini. Sekarang kau bahkan mulai berpura-pura menjadi orang kaya yang sombong. Jika aku memanggil seseorang, kau akan berada dalam masalah besar. Baiklah, kalau begitu coba saja. Kau sendiri yang mencari masalah seseorang. Orang ini adalah mantan tunanganku. Dia hanya orang miskin. Dia bahkan tidak mampu membayar mahar. Jangan biarkan dia menipumu. Cepat usir dia. Lancang. Beraninya kau berbicara kepada tamu terhormat kami seperti itu. Tuan Lin. Selamat atas menjadi pemilik di distrik Villa Taman Timur kami. Ini akta propertimu. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya buruh miskin. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli villa? Permisi. Tapi aku mampu membelinya. Lin Fen. Jangan-jangan kamu selalu pura-pura miskin menipuku. Apakah aku berpura-pura miskin atau tidak? Apa hubungannya itu denganmu? Kau, Bukankah ini salah satu dari 4 kecantikan besar Nona Su dari Kingzhou? Sungguh suatu kehormatan hari ini bisa bertemu denganmu di sini. boleh saya tahu Anda siapa? Nona Su. Orang yang benar-benar elegan cenderung pelupa. Saya Direktur grup Linjian. Gil Desho. Saya pernah menjadi salah satu pengagum Nona Su. Namun, saya tidak menarik perhatian Nona Su. Sungguh sangat disayangkan. Nona Su, apakah ini orangnya yang mengganggumu? Benar, itu dia. Direktur Gano, kalau bisa bantu beri dia pelajaran. Aku bisa mengikutimu. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya menertawakan betapa murahnya kasih sayangmu. Untuk memberiku pelajaran. Kau bahkan akan menawarkan dirimu. Nah, melihatmu. Kau hanyalah pekerja rendahan. Beraninya kau begitu sombong di depanku. Direktur Gao. Tuan Lin ini baru saja membayar lunas di sini. Untuk membeli sebuah villa, dia adalah klien utama kami. Apel. Villa-villa di sini. Satu bangunan harganya lebih dari 50 juta. Apakah kau seorang tuan muda dari keluarga kaya? Tuan muda apa? Dia mantan tunanganku. Aku tidak tahu dari mana dia mendapat rezeki nomplok tiba-tiba. Dan dia malah mencampakkanku. Kau bocah bau. Kecantikan Kecantikan seperti Nona Su. Semua pria di Kingzhou mengejar dan menjilatnya. Kau pekerja bergaji rendah yang bau. Hanya karena kau punya sedikit uang. Kau malah mencampakkan Nona Su. Kau pasti buta seperti anjing. Seorang wanita yang akan melakukan apa saja demi uang. Tidak pantas menjadi istriku, istri Lin Fen. Jadi aku harap kau juga menganggap ini sebagai peringatan. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Nak, biar ku beritahu. Di dunia ini, selain punya uang, kau juga butuh kekuasaan. Kalau tidak, kau masih hanya seekor loch bau yang memegang bata emas. Jadi kau bilang kau punya banyak kekuasaan.
Apa kau tahu siapa bosku? Xiang Wentian Raja Shenan. Pernah dengar tentang dia? Kau bocah sombong. Raja Shenan adalah jenderal tertinggi yang menjaga Lunan. Ku dengar dia baru-baru ini mengumpulkan orang. Dan akan segera tiba di Qingzhou. Beraninya kau tidak menghormatinya. Kalau begitu, apakah kau tahu bahwa akulah yang memanggilnya ke sini? Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan sangat sombong. Hari ini aku harus memberimu pelajaran yang baik. Ketika kau mati, aku akan menjual rumahmu. Dan menggunakannya sebagai mahat untuk Nona Su. Kau bocah bau masih berani melawan. Apa kau tahu siapa bosku? Dia adalah anak buah Raja Shenan. Lin Fen, kamu gila. Dia orang Raja Zhenan. Jika kau menyakitinya, Raja Zhenan tidak akan melepaskanmu. Lepaskan cepat ketika bosku tiba. Dia akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana aku mati. Omong besar sekali. Biarkan dia pergi. Nak bosku ada di sini masih belum mau melepaskan. Kalau tidak kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Baiklah. Ini provokasi. Lin Fen, kamu gila. Kau benar-benar berani menyentuh Direktur Gao. Dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Tapi dia yang memulai duluan. Aku hanya bertindak membela diri. Benarkah? Kalau begitu, kalian semua melihatnya kan? Aku melihatnya. Jika aku memukulmu sekarang, itu juga akan dihitung sebagai pembelaan diri, bukan? Apakah begini cara Xiang Wentian mengajarimu melakukan sesuatu? Diam. Kau berani memanggil Raja Xiana dengan namanya. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup hari ini. Ketua Qian, ini wilayahku. Aku masih ada urusan. Mohon berbelas kasih. Aku adalah orang Raja Shenan. Kau ini siapa sih? Bukan giliranmu untuk bicara. Orang-orang tidak penting. Kalian semua keluar. Lin Fen, kali ini kau benar-benar mencari mati. Nah, awalnya hari ini kau memprovokasiku. Paling-paling kau akan kehilangan satu lengan atau satu kaki. Namun, kau benar-benar berani menyinggung Raja Shenan. Raja Shenan tidak lain adalah jenderal terkemuka yang menjaga Lunan, menguasai 200 km persegi, dan tokoh utama dalam jalur kehidupan ekonominya. Jika kau memprovokasinya, bahkan dewa pun tidak akan bisa melindungimu. Bahkan Xiang Wentian aku khawatir. Tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini di depanku. Nah, sepertinya kau benar-benar mencari mati hari ini. 3 menit dalam waktu 3 menit. Aku akan suruh Xiang Wentian menginterogasimu langsung. Tuanku, Dalam waktu 3 menit. Datanglah ke kantor penjualan Taman Timur. Jika kau tidak ada di sana saat itu, kediaman Raja Shenan akan dihapus. ya Tuan. Nanamu barusan itu adalah Tuanku memerintahkanmu tiba dalam 10 menit di kantor penjualan Taman Timur. Jika kamu terlambat, kediaman Raja Zhenan di Lunan akan dihapus. ini hanyalah angan-angan belaka. Pengawal, The film tangkap was dia, ikuti aku translated untuk menyambut and Raja Shenan. narrated by M Media. Departemen penjualan Taman Timur. Qian Jun, beraninya kau. Raja Shenan, mengapa Anda di sini? Bawahanmu Mu Yumo menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Bawahan rendahan Anda Xiang Wentian menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Apakah itu yang dikenal sebagai Dewa Perang Penjaga Perbatasan? Dewa turun ke bumi. Kau sampan. Apakah mata anjingmu buta? Xiang Wentian, kau bahkan tak bisa kendalikan anjing bawahanmu. Sepertinya posisi Raja Shenan membutuhkan penghuni baru. Bawahan rendahan Anda telah gagal dalam mengelola anak buahnya. Saya akan menanganinya sekarang. Ayo bawa beberapa orang ini untukku. Hei, tidak. Dewa Perang. Saya salah. Dewa Perang. Dewa Perang. Bawahanmu sedang adakan pesta besar di Qingzhou. Saya harap tuanku dapat sudi hadir. Pertama, untuk menebus kegagalan saya dalam mengelola bawahan saya.
Apakah kau merujuk pada acara akbar tahunan? Dari 5 prefektur di bawah pemerintahanmu. Tepat sekali. Bagus. Aku akan menghadiri pesta tepat waktu. Terima kasih tuanku. Ibu. Berkat kakak Lin Fan, kamu akhirnya bisa menjalani operasi. Aku pasti harus berterima kasih pada Shaolin ketika aku pulih. Minta dia datang untuk makan. Ya, Dasar jalan. Kau benar-benar berani mengambil uangku. Dan kabur bukan? itu milik kakak Lin Fan. Berhenti bicara omong kosong. Itu uang mahar adikku. Biar ku beritahu. Kau adalah istriku. Kau berjanji akan menikahiku. Jadi mulai sekarang kau milikku, ikut denganku. Hai kau bajingan. Jangan sentuh putriku. Ibu, Berhenti ikut campur. Aku bilang padamu. Kau adalah istriku. Akan selalu begitu. Kau tidak bisa pergi kemana-mana ikut denganku. jangan sentuh aku. Berhenti. Dasar bocah. Kau benar-benar berani kembali. Jika kau tidak ingin mati, pergi sekarang. Kau mencuri istriku. Dan membuatku jadi seperti ini hari ini. Aku bahkan belum mencarimu dan kau sudah di sini. Aku. Kau mencari mati. Baiklah. Tunggu saja. Kalian semua tunggu saja. Bibi. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Bibi, aku sudah mengatur dokter untukmu. Kau bisa menjalani operasi dalam beberapa hari. Kakak Lin Fan, terima kasih. Sama-sama. Bibi, aku dengar setelah operasimu. Kau menjual rumahmu. Ini adalah villa di Taman Timur. Kau bisa pindah setelah kau keluar dari rumah sakit. Tidak. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Songling membantuku. Terima saja. Kakak Lin Fan, sungguh tidak perlu. Aku cuma ucapkan sedikit kata untuk membantumu. Di perjamuan. Itu sama sekali tidak terhitung sebagai bantuan. Lagi pula kamu sudah banyak membantuku, benda yang begitu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kau banyak membelaku di perjamuan, dan itu menyebabkan kau dipukuli. Jika kau tidak menerimanya, aku akan benar-benar merasa tidak enak. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Baiklah. Kalau begitu saat kau membutuhkanku, hubungi saja aku. Aku pasti akan datang. Kalau begitu aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Putriku Lin Fan ini pria yang baik. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Aku tidak pantas untuknya. Berusahalah dan kamu akan pantas. Nona muda, klan Yun Menglan kami, setidaknya adalah keluarga terkaya di negara naga. Anda tidak perlu pergi sendiri bukan? Lin Fan adalah pemegang kekuasaan sejati. Ekonomi negara naga. Dan pertama kali aku melihatnya. Hatiku sudah diam-diam kuberikan padanya. Karena kali ini aku tahu di mana dia. Aku harus pergi sendiri. Selamat datang Nona muda. Selamat jalan Nona muda. The film was translated and narrated by M Media. Adil. Halo Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu, saya dengar Anda akan bergabung di bawah komando Raja Shenan. Selamat. Maman, keluarga Fu benar-benar akan melambung tinggi mulai sekarang. Anda harus menjaga kami di masa depan. Tepat sekali. Mari bersulang untuk Tuan Muda Fu. Ayo. Kalian terlalu baik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Fu kami menjadi. Tentu kami tak bisa dibandingkan 3 keluarga besar Lunan. Bukankah ini Nona Suisu? Ya. Bukankah dia salah satu dari 4 kecantikan besar Qingzhou? Aku tahu itu. Pantas saja Tuan Muda Fu berseri-seri hari ini. Jadi dia memiliki pendamping secantik itu di sisinya. Kau terlalu sopan, Yisun. Cepat bersulang untuk ketiga kepala keluarga. Baik.
Lin Fan, ternyata benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Jadi kau sudah naik status sosial. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau melukai adikku. Bagaimana bisa kau bertindak seolah tidak terjadi apa-apa sekarang? Membuli seorang gadis muda, melukai seorang wanita yang sakit. Bukankah seharusnya aku memberinya pelajaran? Kau, Yisue, siapa dia? dia mantan tunanganku. Jadi kau katak itu yang ingin makan daging angsa. Hanya seekor bebek, namun kau masih bermimpi menjadi angsa. Kaulah yang memutuskan pertunangan di pernikahan. Dan kemudian mencuri tunangan adikku. Dan sekarang kau melukai adikku. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku di sini? Saat kau setuju menikahiku waktu itu, kita sepakat dengan mahar 1 juta. Tapi di hari pernikahan, kau menuntut tambahan 5 juta sebagai mahar, seseorang yang tak tahu malu sepertimu. Apakah kau pantas aku nikahi? Dan kau selalu memanjakan adikmu, yang menyebabkan kepribadiannya menjadi sombong dan angkuh. Adikmu tidak hanya memukul orang. Dia juga melukai ibu Xiongling, yang sakit parah. Aku memberinya pelajaran sudah termasuk lunak. Jika di masa lalu, aku pasti sudah menggantungnya di tembok kota sejak lama. Aku adalah salah satu dari 4 kecantikan Agung Qingzhou. Meminta hanya 6 juta sebagai mahar. Sudah memberimu terlalu banyak kehormatan. Seorang miskin menghabiskan 6 juta untuk menikahi Yisue, salah satu dari 4 kecantikan besar Qingzhou. Tidakkah kau tahu ini sudah berkah besar bagimu? Suisu, kau belum lupakan. Saat reputasimu hancur, tidak ada yang mau menikahimu. The Dan film was adikmu terburu-buru menikah translated demi uang. and narrated by M Media. Kalau tidak kau pasti sudah setuju menikahiku. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Orang di foto itu sama sekali bukan aku. Asalkan kau bahagia. Lin Fan, bagaimana orang rendahan sepertimu bisa masuk ke sini? Benar, ini adalah perjamuan Raja Zhenan. Bagaimana bisa seseorang dengan status rendahan sepertimu layak masuk? Kau pasti menyelinap masuk. Berani menyelinap ke perjamuan Raja Shenan? Sungguh lancang. Segera keluar. Atau jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Tidakkah kau tahu bahwa Raja Shenan secara pribadi mengundangku ke sini? Aku benci status apa yang kau miliki, sehingga diundang oleh Raja Shenan. Cepat pergi. Jika Raja Zhenan tiba nanti, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup bagimu untuk mati. Orang-orang sepertimu sama sekali tidak pantas mengusirku. Dari jauh aku mendengar ada orang tak dikenal berbicara omong kosong di sini. Jika Tuan Muda Fu tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana dengan keluarga Xiao Nanhai? Apa kami cukup layak? Lalu bagaimana dengan keluarga Qi dari Dongchenku? Dan keluarga Jin dari Sushouku juga? Apakah kami memenuhi syarat sekarang? Kalian rakyat jelata. Bahkan jika kalian mengumpulkan pasir untuk membentuk menara, di hadapanku itu hanya masalah waktu. Sebelum semuanya menjadi debu. Lin Fan, apakah kau mengenal ketiga orang ini? Mereka adalah kepala keluarga paling terkenal di Lunan. Di Lunan mereka seperti dewa. Beraninya orang rendahan sepertimu masih berbicara omong kosong di sini. Kau hanya mencari mati. Mereka dianggap dewa. Tapi di hadapanku, mereka hanyalah katak dalam tempurung. Atau semut. Lancang. Keluarga Fu kami akan bergabung dengan jajaran Raja Shenan. Dia adalah jenderal terkemuka Lunan yang mengendalikan jalur kehidupan ekonomi. Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, aku akan melaporkanmu kepada Raja Shenan. Dan dia pasti akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Di perjamuan akbar ini, sosok yang bahkan lebih tak terjangkau akan segera tiba. Jika seseorang bisa mendapatkan apresiasinya, mereka pasti akan menjadi elit baru negara naga. Jika kita bisa merebut kesempatan ini untuk naik ke puncak negara naga, maka melihat ke seluruh Lunan kita akan menjadi yang kedua setelah 1 orang, dan di atas 10.000. Kalian rakyat jelata, sama sekali tidak layak mendapatkan perhatian sosok hebat itu. Kau bocah masih berani berbicara omong kosong di sini. Segera keluar, atau kami akan benar-benar bertindak. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Suruh saja seseorang mengusirnya. Penjaga, bawa orang gila ini dan lemparkan dia keluar. Apa kau buta bodoh bermata anjing? Beraninya kau tidak menghormati tamu terhormat. Siapa kau? Kami mengusir orang sombong ini yang tidak menghormati para kepala keluarga terkemuka. Apa hubungannya denganmu? Ini adalah orang terkaya di Qingzhou. Kepala keluargamu, Mu Yumo. Mana mudamu? Siapa orang ini yang membuatmu orang terkaya terhormat di Qingzhou? Membelanya. Dia secara alami adalah seseorang
yang tidak bisa kau harapkan untuk bergaul dengannya. Omong kosong. 3 keluarga besar kami sudah berdiri di Lunan lebih dari 100 tahun. Berakar kuat, tidak dapat digoyahkan kecuali seseorang adalah bangsawan negara naga. Mungkinkah dia bangsawan dari negara naga? Dia hanya seorang yang bahkan tidak mampu membayar mahar. Pria pekerja biasa. Bagaimana mungkin dia seorang bangsawan negara naga? Bangsawan negara naga bahkan tidak layak disebut dalam satu napas. Karena dia bukan bangsawan. Dari mana asal omong kosong menikah lintas status itu? Lagi pula ini adalah perjamuan Raja Shenan. Aku bertanya padamu siapa yang bisa di perjamuan seperti ini? Mengungguli Raja Shenan. Tidakkah kau tahu? Perjamuan ini diselenggarakan secara pribadi untukku oleh Xiang Wentian. Dan kau masih berani berbicara omong kosong di sini. You mau panggil Xiang Wentian kemari? Biarkan mereka mati dengan mengetahui alasannya. Ya, Melapor kepada Raja Shenan. Nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Saat ini sedang menuju Qingzhou. Klan Yun Menglan. Itu adalah konglomerat keuangan terkemuka negara naga. Posisi yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun selain Raja Naga. Dan dia juga penerus yang diakui. Mengapa dia datang ke perjamuan? The film was Dikatakan bahwa dia translated memiliki and seseorang yang dia narrated kagumi, by yang M telah Media. muncul di perjamuan. Klan Yun Menglan tidak memperhatikan siapapun yang bukan. Klan Lan Yun Meng tidak memperhatikan siapapun yang bukan. Putra kesayangan surga. Sepertinya dia datang untuk Jenderal Ilahi. Jika seseorang bisa mendapatkan dukungan dari klan Yun Menglan, status mereka di seluruh negara naga tidak akan tergoyahkan. Ya, aku segera datang. Nona Lan secara pribadi menghormati kami dengan kehadirannya. Kita harus menjamunya dengan baik. Kita sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Ya, Nona muda tertua, saya telah menerima beberapa berita bahwa orang yang kita cari dipermalukan di perjamuan Raja Janen. Beraninya ada yang mempermalukan orang yang diakui oleh Yun Menglan Sino. Aku akan membuat mereka benar-benar menghilang dari negara naga. Ubah arah. Pergi ke perjamuan Raja Janen. Ya, Muyumo bahkan, jika kau adalah orang terkaya di Qingzhou. Itu hanyalah salah satu dari 5 prefektur Lunan. Raja Xianan mengendalikan seluruh 5 prefektur. Bagaimana mungkin hanya dengan satu panggilan telepon darimu? Dia bisa diundang begitu saja. Mungkinkah bocah ini adalah kesayangan priamu? Dan kau datang khusus hari ini untuk melampiaskan amarahmu demi dia. Fujia Cheng, sebaiknya kau jaga ucapanmu. Jangan tunggu Raja Janen datang baru kau menangis minta ampun. Apakah kau mencoba menakutiku? Keluarga Fu kami tidak kalah dengan fondasi berusia seabad dari 3 keluarga bangsawan besar. Dan selalu kokoh berdiri di Lunan Tengah. Berdiri teguh hingga hari ini. Dan sekarang telah berada di bawah komando Raja Shenan. Kurasa kaulah yang akan mati hari ini bukan? Tidak perlu membuang kata-kata pada semut. Kau bocah, kau pertama-tama menerobos masuk ke perjamuan. Lalu kau menghina Raja Shenan. Dan sekarang kau bahkan berkolusi dengan keluargamu dari Qingzhou. Berusaha untuk mengacaukan keadaan. Orang sepertimu pantas mati 10.000 kali lipat. Dan tidak bisa dimaafkan. Lin Fen, meskipun kau membatalkan pernikahan di menit terakhir dan melukai adikku, tapi aku tidak ingin kau mati begitu saja. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf, dan kau mungkin masih bisa mempertahankan nyawamu. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang bisa mengambil nyawaku. Beraninya kau? Apa kau tahu? Kursi ini disiapkan untuk Raja Shenan. Lin Fen, cepat turun. Jika Raja Janen tiba, bahkan seorang abadi pun tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Dewa hanyalah legenda tak berdasar. Yang berdiri di hadapanmu adalah dewa sejati yang turun ke dunia. Sepertinya kau benar-benar mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan kami. Kalian orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Karena tuan kami berani berdiri di posisi itu, dia tentu saja seseorang yang tidak seorang pun dari kalian, termasuk Raja Janen, bisa pernah capai. Sebaiknya kau buka matamu lebar-lebar dan pilihlah dengan bijak. Jika tidak, kau tak akan sempat menyesal nanti. Jika dia benar-benar seseorang yang tidak terjangkau, lalu mengapa dia rela menjadi orang biasa, bahkan tidak mampu membayar mahar? Benar sekali. Orang ini begitu berani menghina Raja Shenan. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup hari ini. Muyumo, apakah kamu masih berani melindunginya secara terang-terangan dan memicu kemarahan publik? Semut-semut bodoh, karena kalian bertekad untuk mati. Maka jangan salahkan tuan kami, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Melindunginya dengan sengaja adalah pelanggaran berat. Dan orang seperti itu harus disingkirkan untuk menegakkan kekuasaan Raja Shenan. Tepat sekali, singkirkan. Singkirkan. Lin Fen, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan.
Karena kau bertekad untuk mati, maka mulai sekarang tidak akan ada hubungan antara kau dan aku. Kehendak rakyat sudah jelas. Bersiaplah untuk mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Salam Tuan Raja Shannon. Salam Tuan Raja Jenen. Raja Jenen ada di sini sekarang. Kau tidak akan bisa pergi bahkan jika kau mau. Tuan Raja Shannon. Ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang berani menerobos masuk ke perjamuan. Dan berbicara tidak sopan kepadamu. Kami baru saja akan melenyapkannya di tempat. Sebagai peringatan bagi yang lain. Bawahan Musiang Wentia memberi salam tuanku. Ada apa ini, Tuan Raja Shannon? Menguasai Lunan. Dan kelima benua. Serta kekuatan ekonomi yang signifikan. Raja Shannon Anda benar-benar perkasa. Bawahanmu tidak berani. Inilah yang dikatakan anjing baikmu. Bagaimanapun dia sudah bergabung The dengan film was barisanmu. translated Jika and dia menjadi terkenal narrated di by masa M depan, Media. dia akan berada di bawahmu Raja Shannon. Seorang yang kedua setelahmu. Kau bajingan. Kau hanyalah seekor anjing di kediaman Raja Shannonku. Beraninya kau mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu di depan tuan ini, Tuan Raja Shannon. Dia adalah. Siapakah identitas tuan ini? Bukan urusanmu untuk bertanya. Bukankah kau baru saja mengatakan, kau ingin melenyapkanku dan keluargamu? Aku benar-benar tidak tahu. Identitasmu begitu mulia. Tolong ampuni aku. Raja Shannon, tolong beri aku kesempatan lagi. Keluar. Dan kalian semua yang begitu budan, setuju dengan Fu Jiachan. Hari ini kalian semua akan dilenyapkan bersama. Keluarga Zhou dari Nanhai, kami tidak tahu tentang status mulia Tuan Lin. Kami telah sangat menyinggungmu. Mohon maafkan kami. Keluarga kami tidak berbeda. Kami tidak menyadari status mulia Tuan Lin. Kami mohon maaf lagi. Kami memohon pengampunanmu. Keluarga Jin dari Suzhou, kami tidak tahu tentang status mulia Tuan Lin. Kami memohon pengampunanmu. Lin Fen, siapa sebenarnya kau? Aku hanyalah sebuah nyawa. Kau menyelamatkan nyawaku waktu itu. Aku ingin membalas kebaikanmu. Tapi aku tidak menyangka. Kalian semua serakah tak terpuaskan. Mendambakan kekayaan dan status. Aku hanyalah orang bodoh yang dipaksa untuk memutuskan pertunangan. Tidakkah kalian semua tahu itu? Bahkan Raja Jenen memperlakukanmu dengan sangat hormat. Kau jelas bukan orang biasa. Kau masih menyembunyikan identitasmu dariku. Sekarang kau malah menyalahkanku karena menambah maharmu. Kebaikan bisa dibalas. Hati manusia tidak bisa ditebak. Aku hanya sudah melihat semuanya. Sui Sui. Karena keserakahanmu, kau melewatkan keberuntungan besar ini. Apakah kau menyesalinya? Sebagai kakak tertua di keluarga, apa salahnya aku mencari sedikit kekayaan untuk adikku? Sebaliknya kau telah menyembunyikan identitasmu selama ini, dan sekarang kau datang untuk menyalahkanku. Omong kosong tuan kami. Turun tangan untuk menikah dengan keluargamu, untuk membalas kebaikan. Namun kalian sangat serakah, dan kalian menyalahkan pandangan pendek kalian sendiri pada tuan kami. Kalian benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sui Sui, kau sendiri yang mengatakan ini. Tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Jika kau masih menggangguku sekarang, maka jangan salahkan aku. Karena menghapus keluarga Su dari peta King Shou. Adapun kalian semua, Tuan Lin, kesalahpahaman barusan. Semuanya disebabkan oleh wanita ini. Dan Fu Jiachan, kami harap Tuan Lin akan memaafkan kami. Jika Tuan Lin tidak keberatan, keluarga kami bisa menawarkan satu set villa untuk memohon pengampunanmu. Keluarga Jin kami juga bisa menawarkan harta kepada Tuan Lin untuk mencari pengampunan. mengingat ketulusan kalian, maka aku akan menyingkirkan kalian semua dari Lunan. Tuan Lin, apa kau bercanda? Aku tidak bercanda. Tuan Lin, jika kompensasinya tidak cukup, kau bisa meminta apa saja. Apapun yang bisa kami lakukan. Kami pasti akan memuaskanmu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kalian semua menghilang dari Lunan. Tuan Lin, hari ini kami memang disesatkan oleh seorang penjahat. Kami tidak sopan. Tapi bagimu untuk melakukan ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Saat kau hendak melenyapkanku barusan, bukankah kau sangat tegas? Kenapa sekarang giliranku? Ada begitu banyak alasan. Apa yang terjadi barusan memang sebuah kesalahpahaman. Kami juga mengatakan bahwa kami bersedia menawarkan kompensasi. Namun kau ingin melenyapkan kami. Bukankah itu berarti kau memutuskan seluruh mata pencarian semua keluarga bangsawan di Lunan? Kenapa tidak? Tuan Lin, kami menghormatimu, memanggilmu Tuan. Juga karena pertimbangan untuk prestise Raja Shannon. Namun kau ingin memusnahkan kami. Kami akan menjadi yang pertama menolak. Kata-kata Tuan Lin adalah perintah tertinggi. Jika kau menyinggungnya, kau menyinggungku. Maka aku akan melenyapkan kalian semua. Raja Shannon, meskipun kau adalah penguasa terhormat dari 5 prefektur Lunan, kami juga keluarga bangsawan berusia sehebat. Sekarang kau membantu orang luar dan membuat masalah bagi keluarga bangsawan kami. Kami sama sekali tidak akan menyetujui ini. Menolak. Apa kalian semua mencoba melawanku? Kami hanya menyatakan fakta. Anak muda hari ini di sini. Kau hanya sangat mengandalkan Tuan Shannon. Kehilangan perlindungan Tuan Shannon
Dan kau ini apa? Tuan Lin anak muda. Tidak apa-apa menjadi gegabah. Tapi kau tidak boleh sombong. Jika kau menekan keluarga bangsawan kami seperti ini, keluarga bangsawan kami pasti akan bangkit melawan. Pada saat itu, ketika semua keluarga bangsawan berkumpul, kau tidak boleh meremehkan kekuatan ini. Kalian semua terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Ini hanyalah lunan belaka. Ini hanya 30% dari negara naga. Jika kau melihat seluruh negara naga, apa yang ingin kuhilangkan hanyalah tidak berarti. Tuan Lin, sudah memberimu kesempatan terakhirmu. Jika kau masih begitu keras kepala dan tidak mau menyerah, maka kau akan menghalangi jalanmu sendiri menuju kelangsungan hidup. Tuan Shenan, apa kau benar-benar ingin demi orang ini datang dan menentang seluruh keluarga bangsawan lunan kami? Siapa sebenarnya orang ini yang sebenarnya membuat Tuan Shenan melindunginya dengan segala cara? Aku bisa menjadi semut di matamu. Aku juga bisa menjadi gucang yang merenggut nyawamu. Aku juga bisa menjadi anak tangga batu di bawah kakimu. Dan aku bahkan lebih dari langit di atas kepalamu yang tidak bisa kau lampaui. Lancang, sepertinya kau tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki tiga keluarga yang bersatu. Memiliki tiga keluarga kami bersatu memang hanya menyumbang kurang dari 30% kekuatan negara naga. Dan juga seperti semut di matamu. Tapi pernahkah kau mendengar tentang kekuatan semut mencoba mengguncang hal-hal besar dengan kekuatan kecil? Setiap keluarga kami telah berakar di lunan selama lebih dari 1 abad. Bagaimana kau bisa dengan mudah menghancurkan kami? Kau benar-benar terlalu lancang. Yumo. Dalam 3 menit, bekukan semua aset. Keluarga Shoki dan Jin. 3 menit hanya mengandalkan 1 orang. Dan kau pikir dalam 3 menit, kau bisa membekukan fondasi 3 keluarga besar kami? Nak, sebaiknya kau tidak meremehkan dirimu sendiri. Bahkan jika orang terkaya di Qingzhou menjadi pendukungmu, apalagi 3 hari, bahkan 3 bulan, tidak akan cukup untuk sepenuhnya membekukan 3 keluarga kami. Tuan Shenan, apakah kau benar-benar akan menjadi musuh kami? Kalau begitu kami tidak punya apa, apalagi untuk dikatakan. Namun, kami tentu tidak akan dengan mudah dihancurkan olehmu. Terlebih lagi, di belakang kami ada beberapa keluarga bangsawan lain yang bersatu. Benar sekali. Apa semua aset dibekukan? Keluarga Ti juga telah dibekukan. Apa? Aset keluarga Jin kami juga telah dibekukan. Hanya beberapa keluarga bangsawan lunan. Kesulitan apa yang ada dalam membekukan dana kalian? Siapa kau? Yun Menglan Sinu. Dia adalah nona sulung klan Lan Yun Menglan Sinwo. Klan Yun Menglan ini adalah keluarga bangsawan nomor 1 di kota naga. Hanya dengan jentikan jari, mereka bisa mengendalikan seluruh tren ekonomi negara naga. Dan Lan Sinwo ini adalah penerus klan Lan yang sudah terpilih. Bicara soal kekuatan, semua keluarga bangsawan di seluruh negara naga digabungkan, bahkan tidak setengah sekuat dia. Jika klan Yun Menglan benar-benar bertindak, aku khawatir 3 keluarga bangsawan besar lunan kami digabungkan tidak akan cukup baginya untuk bahkan pedulikan. Melihat klan Yun Menglan, penerus masa depan, mengapa kalian tidak segera memberi hormat? Salam Nona Sulunglan. Nona Sulunglan, kami tidak tahu bagaimana kami menyinggung Anda sehingga Anda membekukan aset kami. Apakah Nona Muda Sulunglan membutuhkan izinmu untuk melakukan sesuatu? Tentu saja tidak, Nona Sulunglan. Saya bersedia menawarkan semua aset klan Ki kami untuk mencari perlindungan klan Lan. Keluarga Jin kami bersedia menawarkan semua aset keluarga kami untuk mencari perlindungan klan Lan. Asetmu yang sedikit, bahkan tidak bisa masuk pandangan Nona Muda Sulunglan kami. Nona Muda Sulung datang kali ini hanya untuk menemukan orang yang dicintainya. Mungkinkah di belakang Tuan Lin benar-benar ada klan Yun Menglan? Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Dia adalah tunangan pilihan Nona Muda Sulung kami. Apa? Tidak heran dia berani begitu sombong. Jika klan Yun Menglan benar-benar di belakangnya berurusan dengan kami. Bukan apa-apa. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Hai. Tunggu apa? Tunangan pilihan. Beraninya kau? Kau benar-benar berani berbicara tidak sopan kepada nona muda tertua klan Lan. Klan Yun Menglan adalah klan bangsawan nomor 1 di negara naga. Aset mereka melebihi kas negara-negara naga. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Nona Lan? Nona, kita sepertinya orang asing bukan? Dan aku juga tidak mengenalmu. Kau tidak butuh bantuan, silakan pergi. Beraninya kau Lin Fan? Kau tidak sopan kepada kami itu satu hal. Sekarang Nona Lan sendiri ada di sini. Beraninya kau berbicara begitu tidak sopan. Orang sepertimu benar-benar tidak pantas mendapatkan kekaguman Nona Lan. Tidak menghormati Nona Lan sama saja dengan menjadi musuh negara naga. Orang seperti itu harus disingkirkan. Orang sepertimu yang tidak tahu tempatmu. Mempertahankanmu hanya akan menodai mata Nona. Singkirkan. Cukup.
Seperti yang diharapkan dari pria yang kuinginkan. The film was Dominasi seperti ini translated aku menyukainya. and narrated by Namun M. Lin Fen, Media. apapun sikapmu terhadapku, aku bisa menerimanya. Bahkan jika kau tidak menyukaiku, aku tidak akan keberatan. Siapa sangka bahwa Nona akan bertindak sejauh ini. Untuk orang ini, sepertinya kita benar-benar telah mencapai akhir. Ini urusanku sendiri. Kau tidak perlu ikut campur. Karena itu masalahnya. Maka Tuan Lin silakan lakukan sesukamu. Aku akan melenyapkan kalian semua sekarang. Ada yang keberatan. Nona Su akan pergi sekarang. Apa? Tuan Lin kau tidak berniat melepaskanku? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apa tujuanmu datang ke perjamuan ini? Kali ini, dan siapa yang ingin kau hubungi? Seperti yang kau lihat, aku datang ke perjamuan ini. Awalnya berniat untuk bersama Fu Jiacheng, untuk hidup bahagia selamanya. Tapi berkat kau, impian indahku telah hancur sekali lagi. Awalnya, aku pikir kau semacam orang kaya tersembunyi. Tapi sekarang sepertinya, kau hanyalah seorang pecundang yang bergantung pada wanita. Jadi kekuatanku saat ini, kau selalu percaya, adalah karena dia klan Yon Menglan. Kau terlahir sebagai pecundang tak berharta. Bagaimana mungkin kau punya kemampuan sendiri? Kau mengesankan hari ini. Mengenai masalah adikku, aku akan menyelesaikannya sendiri denganmu. Kita punya banyak waktu di masa depan. Fakta bahwa nona kami menyukai Tuan Lin. Secara alami berarti dia bukan pekerja biasa. Lupakan saja dengan orang seperti ini. Tidak perlu bicara yang tidak berguna. Biarkan dia pergi. Dengan keributan yang kubuat hari ini, dia seharusnya tidak punya kesempatan untuk menghubungi pelaku yang menyakiti ibuku. Bagaimanapun dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi anggap saja dia dimaafkan. Bagaimana dengan kalian semua? Sepertinya mungkin. Seperti yang kalian semua pikirkan, aku orang yang tidak dikenal, mengandalkan pengaruh Nona Lan. Karena itu bisa berdiri dengan bangga. Di hadapan kalian benarkah? Awalnya Nona Lan yang berbicara. Jadi tentu saja kami tidak akan banyak bicara. Tapi kau yang tidak punya kekuatan maupun bakat. Bahkan jika kau menyingkirkanku, aku tidak akan menanggung penghinaan ini selamanya. Memang kau berpandangan pendek, jika itu hanya karena Nona Lan. Lalu bagaimana Raja Jinen bisa dikalahkan? Benar Raja Xiana menjaga 5 benua lunan. Meskipun kekuatan ekonominya lebih rendah, dia tidak akan takut. Siapa sebenarnya kau? Tuanku adalah ketua grup Wangwu. Sekarang kau tahu kan? Grup Wangwu. Kau adalah ketua mereka. Jika itu grup Wangwu, ini benar-benar memiliki semua kekayaan di dunia. Terkonsentrasi pada satu orang, mendominasi dunia. Dengan semua bangsa membayar UPT, bahkan klan Yon Menglan, kemungkinan besar harus menundukkan kepala. Jadi orang seperti apa, menurutmu, yang pantas mendapatkan kekaguman nona muda kami? Jadi begitu. Sepertinya keluarga Shou kami ditakdirkan untuk binasa di sini. Tolong Tuan Lin, bermurah hati, dan berikan keluarga Shou kami jalan keluar. Tolong Tuan Lin, dan berikan keluarga Qi kami jalan keluar. Tolong Tuan Lin, dan berikan keluarga Jin kami jalan keluar. Orang-orang yang menyakiti ibuku saat itu, seharusnya ada di antara mereka. Meski melenyapkan mereka, sekaligus tampak ekstrem. Keluarga bangsawan ini biasa menindas dengan kuasa, dan melakukan tindakan keji. Jadi aku tidak akan membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Siapapun yang menyumbangkan seluruh aset keluarganya, sepenuhnya untuk amal keturunan mereka, mungkin akan terhindar dari bencana. Keluarga Shu bersedia menawarkan. Keluarga Qi saya bersedia mematuhi. Keluarga Jin bersedia mematuhi. Sepertinya aku sudah melampaui batas hari ini. Nona Lan, alasan kita bisa begitu cepat membuat seluruh hadirin kagum hari ini. Juga berkat usahamu. Aku berutang budi padamu. Kalau begitu, apakah kau akan menyetujui permintaanku? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Nona Lan, meskipun kau sangat cantik, untuk langsung membahas pernikahan, mungkin sedikit tidak pantas menurutmu. Aku tahu tapi ada banyak waktu. Aku punya banyak kesempatan. Ini adalah kartu VIP bintang 7 tertinggi, Hotel Dragon Capital. Hanya ada satu di seluruh negeri. Bahkan jika kau adalah otoritas terhormat, Grup Wangwu, aku yakin kau tidak memiliki kartu ini kan? Anggap saja ini hadiah selamat datang dariku. Baiklah, kalau begitu aku dengan rendah hati menerima. Zhongling. Ayo. Cepat duduklah. Halo kakek, Zhongling adik perempuan kan? Aku adalah satu-satunya putri dari cabang utama keluarga Zhong, dan juga sepupu perempuanmu. Zhongqing, kau sudah bertahun-tahun tinggal di luar. Aku cukup khawatir. Ini siapa? Halo saya. Sudahlah, tidak penting. Kakak Zhongling, setelah bertahun-tahun di luar, wajar saja jika mengenal siapapun. Benar kakek.
Dulu, keluarga kami mengalami kemalangan. Ayahmu meninggal dunia, menyebabkan kau dan ibumu mengembara di luar selama bertahun-tahun. Sekarang kami akhirnya menemukanmu kembali. Bisa dibilang surga. Sangat memberkati keluarga Song kami. Ya, Suster Jongling, kau baru saja kembali. Jadi kau mungkin belum tahu. Warisan keluarga Jong kita. Di masa depan pelajari lebih banyak tentang aturan. Dan kau akan tahu bahwa tidak sembarang orang bisa dibawa ke sini. Keluarga Xiong didirikan 300 tahun yang lalu. Butuh 20 tahun. Untuk menjadi penguasa Kengye. 3 generasi secara bersamaan. Membangun keluarga sekuat. Kan Yun Menglan. Dan klan Zhao Qisan. Sepertinya kau sangat akrab dengan warisan keluarga Jong kami dan sejarahnya. Namun 50 tahun yang lalu. Kemalangan lain terjadi. Kekuatan keluarga Song sangat berkurang. 18 tahun yang lalu, mereka menderita musibah lain. Sejak saat itu, keluarga Song jatuh dari keluarga berpengaruh tingkat atas. Dan menjadi keluarga berpengaruh tingkat kedua. Beraninya kau apa statusmu? Beraninya kau berbicara tentang keluarga Jong kami seperti itu? Baiklah, baiklah. Anak muda, siapa namamu? Cepat. Maafkan kami. Kami terlambat. Anda siapa? Jongling, lihatlah dirimu. Kau akhirnya menemukan rumahmu. Kenapa kau tidak memanggil kami juga? Xiongling, bagaimanapun kita memang memiliki pertunangan, kau tahu. Ibuku secara khusus datang hari ini untuk menemui kakak. Anda tunangan Xiongling. Tidak, kakak. Jongling, lihat apa yang kamu katakan. Ya, memang benar bahwa sebelumnya anakku si Hao memiliki sedikit konflik denganmu. Tapi aku sudah memberinya pelajaran. Jadi jangan marah lagi. Xiongling, disinilah kau salah. Karena kau punya tunangan, kau seharusnya membawanya ke sini untuk bertemu kakek. Bagaimana bisa kau membiarkan calon besanku datang jauh-jauh ke sini sendiri? Kakak Jongling, kau baru saja membawa satu pria. Dan sekarang ada lagi kedua pria ini. Siapa yang tahu mana tunangannya? Itu benar, Xiongling. Kalau begitu, siapa orang ini? Jongling hanya punya satu tunangan, anakku. Siapa lagi yang bisa dia bawa? Sungguh kebetulan. Lin Fen, kenapa kau di sini? Apa kalian saling kenal? Kakek pria ini seharusnya menikahi adikku. Tapi pada hari pernikahan, dia kabur begitu saja. Dan dia bahkan kabur dengan Xiongling. Dia menyebabkan adikku dipermalukan sepenuhnya di Qingzhou. Xiongling, apakah ini benar? Kakak, bukan begitu. Kakek, sebenarnya ini yang terjadi. Baiklah, mari kita duduk dan bicara. Aturan keluarga Jong kami sangat ketat. The Jika film was tersebar kabar bahwa translated kau mendua, and narrated by itu M akan Media. membawa malu bagi keluarga. Bukan begitu. Itu karena ibuku sakit dan butuh uang. Aku sudah memberitahumu. Aku bisa memberimu uangnya dalam beberapa hari. Tapi demi uang, kau pergi dengan pria ini. Apa kau berani mengatakan itu tidak benar? Xiongling, apakah ini benar-benar terjadi? Aku tahu ibumu sakit dan sangat membutuhkan uang. Tapi, kau tidak bisa karena ini melanggar moralitas kan? Kakak Jongling, kau baru kembali beberapa hari. Dan kau sudah menyebabkan masalah sebesar ini. Jika kau tidak menangani masalah ini dengan benar, reputasi keluarga Jong kami yang baru saja berhasil pulih akan runtuh karenamu. Apakah kau tahu apa konsekuensinya? Aku tidak menyukai Sushi Hao. Perjanjianku untuk bersamanya juga karena uang. Lagi pula uang ini juga milik kakak Lin Fen. Uang pertunangan untuk adiknya. Begitu uang hadiah pertunangan itu diberikan kepada keluarga Sukami, itu menjadi milik keluarga Sukami. Bagaimana keluarga Sukami ingin membelanjakannya? Sangatlah wajar. Sebaliknya pria ini dulu tanpa henti mengganggu putriku. Namun di hari pernikahan, dia malah mengambil uang mahar dan calon menantuku. Lalu kabur. Sekarang dia malah berani-beraninya duduk di sini. Uangku aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Jangan membuatnya terdengar begitu bagus. Uangmu. Itu semua uang yang kau dapatkan dari menjadi simpanan. Apa maksudnya ini? Kakak, tidakkah kau tahu? Anak ini, dia hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Dia bergantung pada wanita untuk hidup. Xiongling, bagaimana bisa kau menemukan orang seperti ini? Kakak Lin Fan tidak seperti itu. Siapa bilang tidak? Hari itu kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di Hotel Dragon Capital. Dia dan wanita kaya itu, dia sangat perhatian padanya. Tepat sekali. Dia hanyalah pekerja miskin.
bahkan mahar 1 juta. Dia harus mengumpulkannya dari berbagai sumber. Jika bukan karena dia bersama wanita kaya itu, bagaimana mungkin dia punya kesempatan masuk hotel kelas atas seperti ini? Kau bukan aku. Bagaimana kau tahu aku tidak memenuhi syarat? Hari itu di perjamuan Raja Janen, apa yang kau katakan saat itu? Lin Fen, kau berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Pikirkan apapun yang kau mau. Kau, kakak Zhongling. Bagaimana bisa kamu berteman dengan orang seperti ini? Apa kamu mencoba membuat kakek marah sampai mati? Cepat minta maaf pada kakek. Kakek. Kakak Lin Fen tidak seperti itu. Keadaannya tidak seperti yang mereka katakan. Kakak Zhongling baru kembali belum lama ini. Didikannya belum terlalu ketat. Mohon maafkan dia. Kami akan mengajarinya nanti. Cukup. Masalah ini berakhir di sini. Kakak Zhongling, bukankah kamu baru saja bilang bahwa kamu butuh uang? Kamu baru kembali belum lama ini. Dan aku belum menyiapkan hadiah untukmu. Bagaimana kalau ini? Barangku yang ini. Ini adalah berlian Afrika Selatan. Harganya 10 juta. Kamu adalah nona muda tertua dari keluarga Zhong kita. Kamu perlu memperluas wawasanmu. Kamu tidak bisa membiarkan dirimu tertipu oleh beberapa orang dengan trik murahan. Visi keluarga Song King tidak lebih dari ini. Seseorang sepertimu, beraninya kau meremehkan keluarga King Jong. Mereka bisa dengan santai mengeluarkan sepotong perhiasan yang bernilai 10 juta. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan mereka? Kebetulan. Aku juga menyiapkan hadiah sederhana. Orang miskin sepertimu. Hadiah bagus apa yang mungkin bisa kamu siapkan? Ya, Lin Fen, kamu malah membawa sebuah gembok rusak yang berkarat untuk diberikan kepada kakekku. Dia menghina kami, keluarga Zhong. Lin Fen, kamu mengambil kunci rusak berkarat dan memberikannya kepada patria keluarga Zhong. Bukankah kamu sengaja mengatakan bahwa dia sudah tua dan rapuh? Sungguh lancang. Kakek aku akan membantumu sekarang juga untuk mengusir orang tak hormat ini yang tak berguna. Jangan, kakak, bahkan sekarang, bagaimana kamu masih bisa begitu delusi dan membelanya? Dia membawa gembok rusak untuk diberikan kepada kakek. Dia menghina keluarga Zhong kita. Menurutku kakak Lin Fen pasti punya alasannya sendiri. Alasan apa yang mungkin ada? Dia hanya miskin. Tidak mampu membeli hadiah berharga apapun. Jadi dia hanya menemukan sesuatu secara acak untuk mengelabui kami. Hai, sikap macam apa itu? Kamu tidak mencoba bilang. Gembok rusak The ini film was translated adalah semacam harta and tak ternilaikan. narrated by M Media. Meskipun itu tua. Di mata keluarga Zhong kita, itu tetaplah barang rongsokan yang tidak berharga. Tuan tua, pernahkah kau mendengar tentang kunci kabut terselubung awan? Apa kunci kabut terselubung awan? Kunci kabut terselubung awan apa? Jangan mencoba menipu tuan tua keluarga Zhong di sini. Kakekku, sendirian, membawa keluarga Zhong yang genting kembali ke jalur yang benar. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan omong kosong acak untuk mengelabui. Aku tentu tahu bahwa tuan tua keluarga Song selama masa krisis keluarga Song membalikkan keadaan, menopang bangunan yang runtuh. Itulah mengapa aku secara khusus membawa harta ini. Aku percaya tuan tua yang tidak memiliki mata duniawi secara alami akan memahami misterinya yang mendalam. Ini. Kunci kabut terselubung awan ini. Berasal dari rawa emas hitam. Paling berbahaya di negara naga. Titik kalahnya sangat tinggi. Itu disempurnakan dengan susah payah menjadi sebuah kunci. Membuatnya sangat keras. Selain itu adalah dari era negara naga kuno. Kunci gerbang nasionalnya. Ini. Jika ini benar, maka itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu bahkan lebih tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki harta tak ternilai seperti itu? Lin Fan, kau tidak hanya sembarangan memberi kakek hadiah, tapi kau juga memberinya barang palsu. Apa niatmu? Kakak, bukan berarti aku menceramahimu. Tapi bagaimana bisa kamu membawa orang seperti ini ke perjamuan? Kamu hanya mempermalukan keluarga Zhong kita. Jika kamu benar-benar tidak tega melakukannya, aku akan menjadi orang jahatnya. Biarkan aku memberasinya dengan bersih. Kakak, hadiah ini. Cukup. Lihatlah betapa baiknya adikmu padamu. Kau harus selalu mendengarkan adikmu. Kau sama sekali tidak boleh mengecewakan niat tulus adikmu. Penjaga. Tunggu. Kunci kabut terselubung awan ini. Ada. Digenggam di telapak tanganku. Dinginnya tetap tak berkurang. Dan melihat karat usianya. Ini benar-benar kunci kabut terselubung awan. Tuan tua,
Mata tajammu benar-benar seperti obor. Denganmu memimpin keluarga Song, tidak heran keluarga itu bangkit kembali. Bagaimana itu mungkin? Harta tak ternilai seperti itu. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Kakek-kakek tidak mungkin salahkan. Hei, ketika aku masih muda, aku cukup beruntung melihatnya di Istana Raja Naga. Sama sekali tidak ada kesalahan tentang itu. Kalau begitu itu bahkan lebih tidak mungkin. Barang ini. Karena itu milik Raja Naga. Bagaimana bisa itu ada di tangannya? Mungkinkah itu? Kamu yang mencurinya dari Istana Raja Naga. Lin Fen, beraninya kamu mencuri harta karun tertinggi dari negara naga. Itu adalah kejahatan besar yang dihukum mati. Tidak, bukan itu. Kunci kabut terselubung awan ini diberikan oleh Raja Naga sebelumnya sebagai hadiah kekaisaran. Jadi itu tidak lagi berada di antara manusia. Jika memang begitu, ini benar-benar kunci kabut terselubung awan dari Istana Raja Naga. Tapi kunci kabut terselubung awan diberikan kepada Tan Yun Menglan. Sangat kuat sehingga memiliki setengah kekayaan negara. Bagaimana mungkin ini berakhir di antara rakyat jelata? Anak muda, ini kamu perlu menjelaskan ini kepadaku. Ini diberikan kepadaku oleh Nona Lan Xinwu dari klan Yun Menglan. Omong kosong. Betapa mulia dan terhormatnya klan Yun Menglan. Saat ini, mereka menguasai separuh kekayaan negara naga. Bagaimana mungkin dia memberikan harta tak ternilai seperti itu kepada orang sepertimu? Mungkin saja, mungkin aku adalah seseorang, bahkan klan Yun Menglan, dengan separuh kekayaan bangsa, tidak mampu untuk bergaul dengannya. Bukankah kami tahu orang macam apa kamu ini? Jika kamu benar-benar tak terjangkau, bagaimana mungkin kamu hidup terutama dari wanita? Itu diberikan kepada kakak Lin Fan oleh Nona Lan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Begitukah? Apakah kamu secara pribadi menyaksikan Lan Xinwu dari klan Lan memberikannya kepadanya? Tuan tua Anda hanya tahu satu sisi cerita, bukan yang lain. Wanita kaya yang kita bicarakan sepanjang hari ini, yang diandalkan Lin Fen, tidak lain The adalah film putri was tertua dari translated klan Yun Menglan. and narrated by M Media. Aku tidak menyangka kamu punya kemampuan untuk benar-benar berhasil menggan putri sulung klan Yun Menglan. Yang tidak bersalah akan membuktikan ketidakbersalahannya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi bertanya pada Lan Xinwu sendiri. Mengapa berdebat denganku di sini? Meskipun kamu bisa membuktikan bahwa kamu mengenal putri sulung klan Lan, lalu kenapa? Bagaimana mungkin putri sulung klan Lan memberikan harta tak ternilai seperti itu kepada orang sepertimu? Oh begitu? Jadi kamu dengan cermat merencanakan untuk mendekati nona muda Lan. Justru untuk mencuri ini dari tangannya. Harta tak ternilai. Kunci kabut awan. Jangan mencoba menutupinya di sini. Kamu merasa bersalah sekarang kan? Tuan Jong, nona muda, Jong. Saya pikir Anda harus segera menangkapnya dan mengembalikannya ke klan Yun Menglan. Benar sekali. Klan Lan mungkin belum menemukan bahwa gembok mereka dicuri. Kalau begitu mari kita tangkap orang ini dan kirim dia bersama gemboknya. Dengan begitu klan Lan akan berutang budi pada kita dengan kekuatan klan Lan saat ini. Jika mereka mendukung kita lagi, klan Jong kita, mungkin dalam beberapa tahun, kembali ke jajaran teratas. Klan Xiong Qingye memiliki integritasnya yang membanggakan. Bagaimana mungkin ia menggunakan metode licik seperti itu? Saya lihat kamu takutkan. Jika kamu dikirim kembali ke klan Lan akan menghancurkanmu jati debu. Baru kemudian kebencian mendalam mereka akan terpuaskan. Jika kau mengantarku ke keluarga Lan, aku khawatir kemarahan itu kemudian akan dialihkan kepadamu. Omong kosong. Perjamuan ini awalnya menyertakan undangan untuk seorang perwakilan dari klan Lan. Ketika mereka tiba nanti, bagaimana situasi sebenarnya? Aku akan tahu begitu aku bertanya. Lin Fen, saya menasihati Anda untuk tetap mengaku dengan jujur. Dengan begitu mungkin kamu mungkin masih menerima perlakuan lunak. Memang, hari ini kami mengundang seorang perwakilan dari klan Lan untuk menghadiri perjamuan. Anak muda, kamu perlu berpikir jernih. Kalau begitu tunggu saja orang-orang dari klan Lan tiba, dan kau akan tahu dengan sendirinya. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Ketika orang-orang klan Lan tiba nanti, aku akan lihat bagaimana kau menjelaskan dirimu. Klan Jong telah menemukan putri berharga mereka lagi. Selamat. Aku mendengar keributan dari luar. Aku bertanya-tanya kabar baik apa yang telah kulewatkan. Bukankah ini Sekretaris Lim yang berada di sisi nona muda Lan? Selamat datang. Perwakilan klan Lan telah tiba. Lin Fen, kau tamat. Tuan Lin. Salam Tuan Lin. Kalian
Kalian saling kenal. Tuan Lin adalah seseorang yang sangat dihormati oleh nona muda Lan kami. Tentu saja kami mengenalnya. Mereka bilang, kunci kabut terselubung awan ini dicuri olehku dari klan Lan. Apakah itu benar? Kunci kabut keluarga Lan kami. Itu adalah hadiah yang disiapkan secara khusus oleh nona muda Lan untuk Tuan Lin. Siapa yang berani mengatakan bahwa Tuan Lin mencurinya? Siapa sebenarnya identitas orang ini, sehingga dia bisa membuat nona muda Lan memberinya harta yang tak ternilai seperti itu? Identitasnya tentu saja bukan sesuatu yang klan Jong kalian layak untuk diketahui. Meskipun klan Jong kami tidak bisa dibandingkan dengan fondasi keluarga Lan kalian, klan Jong kami telah menerima anugerah Raja Naga dan telah berdiri di negara naga selama 300 tahun. Kau hanya seorang sekretaris. Bahkan jika kau bisa mewakili Nona Lan dengan sikap seperti milikmu, keluarga Jong kami tidak akan takut padamu. Tentu saja kau tidak perlu takut padaku. Tapi Tuan Lin ini, aku sarankan kau jangan memprovokasinya. Jika tidak kau mungkin akan menyesalinya. Dia hanya seorang buruh miskin. Aku tidak percaya dia memiliki status penting apapun. Baiklah, baiklah. Song King jangan bicara lagi. Song Ling akhirnya kembali. Karena Tuan Lin tidak mencuri kunci kabut terselubung awan ini. Maka mari kita makan dengan tenang, baiklah. Apa yang perlu diperdebatkan? Ya kakak. Maafkan saya Tetua Sean. Saya terlambat. Xiao Sao kami sudah menunggumu. Saya dengar nona muda tertua keluarga Sean Anda telah kembali. Dan dia juga memiliki pertunangan pernikahan dengan saya. Saya datang untuk menemuinya. Tentu saja saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Kau pasti Xiongling. Aku adalah tunanganmu. Xiongling adalah The tunanganku. film was translated Dari mana datangnya and bocah ini narrated mencoba by mencuri M. istriku? Mia. Kau mencari masalah bukan? Kau. Xiongling telah bertunangan dengan keluarga Xiao Qishan saya sejak kecil. Saya ingin bertanya padamu. Dari mana kau berasal? Dan kau berani mencoba mencuri istriku? Keluarga Xiao Qishan. Keluarga Xiao Qishan apa? Zhongling adalah calon menantu perempuan keluarga kami. Siapapun yang datang mereka tidak akan bisa membawanya pergi. Ibu, jangan katakan apa-apa lagi. Keluarga Xiao Qishan, mereka tidak kalah dengan klan Zhongking. Keluarga bangsawan tingkat atas. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Tuan-tuan, sepertinya ada yang keberatan dengan pernikahan saya dengan keluarga Sean. Aku tidak akan berani. Karena itu masalahnya. Maka saya akan mengumumkan di sini dan sekarang. Saya datang hari ini untuk pertunangan dengan keluarga Sean. Jika ada yang keberatan, mereka boleh menyuarakannya. Aku punya keberatan. Bolehkah aku? Kau. Kalian semua bersaing untuk menjadi tunangan Xiongling. Kalau begitu aku juga akan ikut bersaing. Keluarga Xiao Qishan saya adalah keluarga tua yang telah berdiri lebih dari 300 tahun. Dan terlebih lagi keluarga terkemuka di bawah klan Yun Menglan. Apa hakmu membandingkan dirimu denganku? Kualifikasi apa yang kumiliki? Aku sudah membayar hadiah pertunangan Xiongling. Oleh karena itu dia seharusnya menikah denganku. Hanya hadiah pertunangan 200.000. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan klan Xiao Qishan? 200.000. Kau berani menyebut 200.000 sebagai hadiah pertunangan. Kau menghina keluarga Zhong yang bermartabat. Dan nona muda tertua mereka yang terhormat. Apa salahnya dengan uang pertunangan 200.000? Bahkan jika tidak ada uang pertunangan yang diberikan, aku tetap bersedia. Zhongling, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Masa lalu adalah masa lalu. Dan sekarang adalah sekarang. Keadaan tidak seperti dulu lagi. Kau sekarang adalah nona muda tertua dari klan Zhongking. Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu yang begitu merendahkan diri? Lin Fen, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki dukungan keluarga Lan, kamu istimewa. Kamu hanya menikmati kejayaan sementara sekarang. Suatu hari ketika Nona Lan bosan denganmu, dia akan menendangmu keluar. Pada saat itu, apa yang menantimu akan benar-benar menjadi neraka. Nona Lan, kenapa dia memperlakukan orang yang bahkan tidak punya 100 yuan pun atas namanya seorang yang tidak berguna? Dengan rasa hormat seperti itu. Aku ada di sini. Jadi aku tentu saja bisa membuktikannya. Itu hanya iseng sesaat. Untuk menempa besi seseorang harus kuat sendiri. Seseorang sepertimu seorang buruh miskin. Tanpa kekuatan yang cukup, hak apa yang kau miliki untuk menikahi Zhongling kami? Kata-kata Nona Xiong masih masuk akal. Nah, apakah kau tahu berapa harga jam tangan saya ini? Orang tidak berguna sepertimu
Bekerja seumur hidupmu. Mungkin bahkan tidak mampu membeli rantai jam tangan ini, bukan? Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi Xiongling? Pernikahan tidak bisa diukur dengan uang. Tuan muda Xiao, tolong jangan marah. Zhongling baru saja kembali dan tidak memahami warisan keluarga seperti kami. Bagaimana kalau aku bimbing dia beberapa hari lagi? Dan pola pikirnya akan kembali berubah. Tidak apa-apa, aku punya banyak waktu. Lin Fen, jangan mempermalukan diri. Tuan muda Zhao adalah keturunan sejati dari keluarga kaya. Dia bukan seperti kamu yang cari muka pada yang berkuasa, yang bisa dibandingkan. Kau dengar itu? Ini disebut orang bijak tunduk pada keadaan. Kalian semua sangat baik. Mulai sekarang ikuti aku. Terima kasih Tuan muda Zhao. Cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan muda Zhao. Terima kasih Tuan muda Xiao. Lin Fen, kamu melihatnya. Bagi orang-orang seperti kami yang bekerja jujur, hadiah biasa dari Tuan muda The Zhao film was translated bisa and memastikan kami hidup narrated tanpa by M. khawatir soal Media. makanan dan pakaian. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengannya? Lalu, apakah kau tahu mengapa dia bersaing denganku? Aku hanya suka menampar wajahmu yang tak berguna dan tak tahu diri. Seseorang letakkan barang-barang itu. Sekarang inyahlah. Kau lihat. Hanya hadiah pertunangan seperti ini yang layak untuk putri sulung keluarga Xiong. Kau sih tak berguna yang hidup dari wanita kaya. Jangan pernah samakan dirimu denganku. Barang rendahan tak pantas dibandingkan. Benar-benar murahan. Lin Fen, bahkan jika kamu bekerja seumur hidupmu, kamu tetap tidak akan mampu membeli harta langka ini. Beraninya kamu masih menyombongkan diri tanpa malu di sini. Zhongling, lihat betapa baiknya Tuan muda Zhao padamu, betapa tulusnya dia. Bahkan jika kakak Lin Fen tidak punya uang sama sekali, aku tetap bersedia menikah dengannya. Tuan Tuaishon, apakah ini jenis wanita muda yang keluarga Xiongmu besarkan? Xiongling, kakek bersedia menghormati keinginanmu. Tapi kakek juga harus memikirkan masa depanmu. Kamu sudah menderita selama 18 tahun di luar. Dan kakek tidak ingin kamu menderita lagi. Nona Xiong, beberapa hal tidak bisa dipuaskan hanya dengan kata-kata manis kles. Benar Zhongling. Bersama seseorang seperti dia yang tidak punya apa-apa, hanya akan membawa kesulitan. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nona Xiong, karena kau merasa sangat sulit untuk memilih, maka aku yang akan menjadi penjahatnya. Jika kau berani menyentuhnya, aku tentu tidak akan tinggal diam. Klan Yeomanguan kalian benar-benar menjadi semakin tidak patuh hukum. Aku tahu bahwa kau sekaya sebuah negara, tapi itu juga berkat Raja Naga. Dengan hak apa kau berani menghalangi urusan keluarga Xiong dan Xiao kami? Bahkan jika Raja Naga sendiri ada di sini, itu tidak akan masuk akal, bukan? Urusanku sendiri. Tidak memerlukan Klan Yeomanguan untuk berbicara atas namaku. Keluarga Song dan Xiao yang rendahan ini. Aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kau mungkin tidak tahu apa konsekuensinya nanti jika membuat marah kedua keluarga kami, kan? Dalam 3 menit. Bawakan aku hadiah pertunangan terbaik ke keluarga Song Qinghai. Apel, kau ingin bersaing denganku dalam nilai hadiah pertunangan? Setiap barang di sini bernilai puluhan juta. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Aku tidak berniat melakukan ini. Tapi hari ini aku akan bermain bersamamu. Kekayaan bersihmu. Kami tahu itu, kamu bahkan tidak mampu membeli satupun dari harta ini. Dan kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu? Mungkinkah kau sudah lupa? Bagaimana keluarga-keluarga di Lunan itu menghilang? Puluhan keluarga bangsawan di Lunan. Lenyap dalam semalam. Apakah kamu yang melakukannya? Tuan Zhong, saya juga hadir pada waktu itu. Jika bukan karena Nona Lan mendukungnya, The film was translated kemampuan and apa yang dia narrated miliki by M. untuk Media. memusnahkan keluarga bangsawan Lunan? Lalu bagaimana kau tahu? Itu bukan atas perintahku. Jika kamu benar-benar seberbakat itu,
Bagaimana mungkin kamu masih bekerja demi uang? Mengalami kesulitan dunia manusia adalah untuk benar-benar mengetahui segala rasanya. Kau tidak mengerti caraku. Gila. Zhong Lingko benar-benar memperlakukannya seperti harta karun. Jika kau bertanya padaku, cepat usir saja dia. Aku bersedia melakukannya. Nah, kenapa kau tidak cepat pergi dari sini? Grup Wangwo memberi hadiah pertunangan ke klan Zhongqing. Mengapa kalian tidak cepat menyambut mereka? Grup Wangwo. Grup Wangwo yang nomor 1 di dunia. Tentu saja aku di sini atas perintah penanggung jawab Grup Wangwo untuk mempersembahkan hadiah pertunangan kepada putri kedua klan Zhongqing. 1 teratai salju Tianshan. 1 ginseng berusia 10.000 tahun. 1 botol Lafite 82 dan cat senilai 5 miliar. Ini semua dikirim oleh orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwo. Mendominasi dunia, kedatangan Wangwo tentu tidak akan palsu. Jika semua ini asli, maka nilai pasarnya lebih dari 1 miliar. Seperti yang diharapkan dari grup Wangwo. Hanya mereka yang bisa melakukan isyarat sebesar itu. Tapi tujuku Xiongling selalu hidup di antara rakyat jelata. Kapan dia dan orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwo mengembangkan hubungan sedalam itu? Aku adalah penanggung jawab grup Wangwo. Apel, kau adalah penanggung jawab grup Wangwo. Tidak mungkin kamu hanya seorang buruh miskin. Bagaimana mungkin kamu yang bertanggung jawab atas grup Wangwo, orang yang bisa membuat keluargamu Qingjoku tunduk, pasti orang terkaya di dunia. Orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwo, apa kau benar-benar berpikir nona muda kami akan menyukai rakyat jelata tanpa status? Sudah kubilang sejak lama. Kau menyerahkan kekayaan yang sangat besar ini. Semua berpikir aku mengandalkan Phoenix di dahan itu untuk mencapai posisi ini. Tapi sekarang naga sejati telah turun. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kami benar-benar gagal mengenali Gunung Tai dan gagal mengenali naga sejati? Ya ampun, keluarga kami benar-benar tidak memiliki takdir ini. Bagaimana mungkin kamu orang seperti itu? Bagaimana mungkin? Kau pasti memalsukannya. Kau orang tak berguna yang tak punya uang. Bagaimana mungkin kau menjadi orang terkaya di negara ini? Dengan kalian semua, para pengganggu dan bajingan. Kalian tak layak tahu identitas tuan kami. Sepertinya orang tua ini salah menilai. Bagi ketua ini untuk menyukai Xiongling-ku, itu adalah keberuntungan keluarga Song. Tuan tua Anda terlalu baik. Aku awalnya berniat untuk tidak menonjolkan diri, tapi seseorang bersikeras menerobos masuk ke sarang naga. Jadi aku tidak punya pilihan selain menunjukkan diri dan menaklukkan. Siapa sangka bahwa penanggung jawab grup Wangwo kami justru akan tinggal di antara rakyat jelata di kota ini. Sungguh seorang pertapa hebat bersembunyi di kota yang ramai. Zhao Duemu, apakah kau punya keberatan? Tentu saja aku keberatan. Grup Wangwoku adalah nomor 1 di dunia. Klan Xiaoqishanmu hanyalah keluarga bangsawan kecil di negara naga. Bagaimana bisa bintang berani bersaing dengan bulan yang terang? Kau sangat kaya. Tapi sejauh yang aku tahu, kekuatan intimu seharusnya berada di luar negara naga. Ini adalah negara naga. Di sini bukan hanya tentang punya uang. Kau juga butuh kekuasaan. Aku akan tunjukkan padamu sebentar lagi kekuatan keluarga Xiao kami. Hei, giliranmu untuk muncul. Zhao Yuemo klan Xiaoqishan Anda masih memiliki trik lain di lengan bajunya. Dulu klan Yun mendominasi. Dan beberapa keluarga bangsawan tua kami hampir tidak bisa pulih. Tapi klan Xiong memiliki Tuan Tua Xiong, bakat yang ditakdirkan seperti dia, yang bisa membalikan keadaan. Tapi keluarga Xiaoku, aku tahu, aku tidak memiliki bakat seperti itu. Jadi aku harus menggunakan beberapa metode yang tidak konvensional. Ini hanya masalah masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tapi jika ada yang tidak menghormati sekutuku, sekta bayanganku, tentu saja tidak akan tinggal diam. Semuanya. Mari kita saling mengenal sedikit. Ketua sekte bayangan, Lian Kanyan. Sekta bayangan. Aku akhirnya menemukanmu. Kakek, apa itu sekte bayangan? Sekte bayangan. Sekte bayangan adalah milik eksklusif Raja Naga. Mereka selalu hidup dalam bayangan. Mereka sangat misterius. Status ketua sekte setara dengan jenderal besar negara naga. Dan anggota mereka semua terlatih dengan baik. Dan memiliki keterampilan seni bela diri yang tangguh. Selain itu, bahkan sebagai organisasi pembunuh,
Dan dengan perintah Raja Naga. Kekuatan biasa. Tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar akan berkolusi dengan sekta bayangan. Jadi apa? Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Keluarga Xiao kami ingin kembali ke puncaknya. Dan sekta bayangan hanya membutuhkan keluarga Xiao kami untuk membantu mereka kembali ke mata publik. Ini bisa dianggap kerjasama yang saling menguntungkan. Ketua Lin Anda sangat kaya, tapi di hadapan ketua sekta bayangan yang memegang posisi setara dengan jenderal besar negara naga, Anda belum tentu mendapatkan keuntungan apapun. Ketua Lin, Anda mungkin tidak ketakutan. Setengah mati oleh ketua sekta bukan? Benar. Meskipun Anda adalah seorang konglomerat bisnis yang telah mengalami badai besar, namun menghadapi ketua sekta bayangan yang membunuh tanpa berkedit, tidak dapat dihindari untuk merasakan ketakutan. Keberanian seperti itu. Sampai aku harus menunjukkan wajahku secara pribadi. Tuan Tuaishon, kartu trufku telah terungkap. Aliansi pernikahan keluarga Xiongwu dengan keluarga Xiaoku. Juga demi kemakmuran keluarga kita. Begitu juga dengan keluarga Xiaoku. Baru setelah itu, kita bisa memiliki kesempatan yang saling menguntungkan. Aku yakin ini juga yang ingin kau lihat. Benar kakek, meskipun sekte bayangan adalah organisasi pembunuh, itu juga merupakan kekuatan yang secara khusus dilisensikan oleh negara naga. Itu bisa dianggap sebagai lembaga resmi negara naga. Jika keluarga kami bersatu dengan keluarga Xiao, dan dengan dukungan sekte bayangan, mungkin suatu hari kami bisa melampaui klan Yu Menglan. Kakek, aku tidak pernah menyukai Xiao Yuemo sejak awal. Dulu kakek khawatir bahwa jika aku menikah dengan kakak Lin Fan, dia tidak akan bisa menjagaku. Jadi mengapa aku masih harus? Sekarang sudah terbukti bahwa kakak Lin Fan mampu menikahi Xiao Yuemo. Kakak, apa yang kau bicarakan? Bukankah Tuan Muda Zhao mengatakannya, seorang pria harus memiliki kekayaan dan kekuasaan? Meskipun Lin Fan kaya, tapi apakah dia memiliki kekuatan yang kokoh dan dapat diandalkan seperti sekte bayangan? Siapa bilang kekuatanku lebih rendah dari sekta bayangan? Ketua Lin, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Meskipun Anda adalah orang terkaya di dunia, jika Anda berani bersikap lancang di hadapanku, aku tidak keberatan menunjukkan kepadamu sekilas neraka. Sekilas neraka. Klan Yun Menglan kami juga ingin tahu seperti apa itu. Nona Muda Sulunglan. Halo Tuan Tua Jong. Datang tanpa diundang. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Mengapa kau di sini? Pria yang saya kagumi dalam bahaya. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Namun, klan Xiao Qishan dan sekte bayangan, ambisi kalian cukup besar. Sepertinya, kalian bahkan tidak menganggap klan Yun Menglan kami ada di mata kalian. Nona Lan, Anda pasti bercanda. Kerja sama keluarga Xiao kami dengan sekte bayangan hanyalah untuk pengembangan keluarga Xiao. Bagaimana mungkin itu bisa menggoyahkan keluarga Lan Anda? Apa yang kalian rencanakan? Jangan kira saya tidak tahu apa yang baru saja kalian katakan. Saya mendengarnya dengan sangat jelas. Anda mungkin sedikit salah paham. Kami hanya untuk pengembangan keluarga Xiao itu saja. Itu tidak akan menggoyahkan status klan Lan Anda. Kesalahpahaman, bukankah kalian mengatakan untuk membiarkan Ketua Lin pergi melihat pemandangan neraka? Bagaimana dengan pernyataan itu? Keluarga Lan masih sangat kuat sekarang. Kami masih tidak bisa menyinggung mereka. Nona Lan, Ketua Lin tadi terlalu mendominasi. Sebagai pemimpin sekte bayangan, aku tentu saja tidak ingin kalah dalam oro oleh orang lain. Kata-kataku cukup menyinggung. Aku harap Anda memaafkanku. Anda lihat ini semua salah paham. Baiklah, karena kata-kata sudah sampai pada titik ini, maka mari kita lupakan saja. Namun saya memperingatkan kalian, jika kalian berani memperlakukan klan Yun Menglan dan Tuan Lin dengan tidak hormat sedikit pun, maka silakan saja lakukan. Klan Yun Menglan kami tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Mengerti jika tidak ada yang lain. Saya akan pergi dulu. Tapi, aku tidak berniat melakukan itu. Lin Fan, kamu gila. Jika kau terus membuat masalah seperti ini, aku tidak akan bisa melindungimu. Tidak mudah akhirnya bertemu dengan ketua sekta bayangan. Aku cukup bersemangat sekarang. Mungkinkah Ketua Lin dan saya saling mengenal sebelumnya? Kita tidak hanya saling mengenal, tetapi juga kita memiliki ikatan yang tak terpatahkan. Saya belum pernah bertemu Ketua Lin sebelumnya. Ketua Lin, apakah Anda salah? Biarkan aku bertanya padamu.
Apakah bayangan gelap bawahanmu? Bayangan gelap. Dia adalah prajuritku yang paling cakap. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Lin Fen, kamu gila. Dia adalah ketua sekte bayangan. Mereka di dunia yang kekuatan bela dirinya bisa melampaui dia. Sangat sedikit. Meskipun aku tidak tahu mengapa Ketua Lin terus menempel padaku. Kali ini demi menghormati Nona Lan. Bukan untuk Anda Ketua Lin. Jika Anda terus bersikap tidak masuk akal, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Karena Tuan Lin sudah mengatakannya. Maka saya harus meminta ketua sekte Lian untuk tetap tinggal. Nona Lan, Anda tampaknya berusaha keras untuk Tuan Lin. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa yang Tuan Lin ingin lakukan? Saya akan sepenuhnya mendukungnya. Sepertinya pertarungan tidak bisa dihindari hari ini. Apa yang kukatakan padamu? Ingatlah itu. Jangan menentang klan Lan. Jika tidak, kerjasama kita akan segera berakhir. Sekte bayanganku selalu mengutamakan pembunuhan. Tentu saja kami tidak akan menghindar dari masalah. Jika Anda takut menyinggung klan Yon Menglan, maka pergilah saja. Hari ini sebelum aku menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, tidak ada di antara kalian yang diizinkan pergi. Biarkan aku bertanya padamu. Klan Zhao Qisanmu, apakah kau masih bekerja sama dengan sekte bayangan? Ya, Kalau begitu kau juga tidak akan bisa pergi hari ini. Kematian ibuku juga sangat terkait denganmu. Tuan Lin, tolong jangan bicara sembarangan. Meskipun kami bekerja sama dengan sekte bayangan, saya tidak pernah mengizinkan mereka untuk melakukan pembunuhan dan pembakaran. Selain itu, grup Wangwu Anda berbasis di luar negeri. Dan saya tidak punya alasan untuk menyakiti ibumu. Kematian ibuku. Bayangan gelap secara pribadi memberitahuku tentang itu. Dia bahkan bawahan Lian Kangyang. Beranikah kau mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Saya tidak pernah sama sekali memerintahkan Anda untuk membunuh siapapun. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika saya melakukannya, saya tentu akan mengakuinya. Tetapi jika saya tidak melakukannya, Anda tidak bisa begitu saja menyalahkanku. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yisua, kenapa kita tidak cepat pergi? Tidak ada yang akan pergi hari ini. Lin Fen, masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa kamu menghentikan kami untuk pergi? Sebelum aku menyelidiki masalah ini secara menyeluruh hari ini, tidak ada di antara kalian yang diizinkan pergi. Meskipun aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Anda terus bersikap keras kepala, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Nah, dia adalah pemimpin sekte bayangan. Dan di luar sana, ada semua ahli dari sekte bayangan. Anda pasti mati. Meskipun saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki dengannya, tapi statusnya setara dengan Marki Pertama Negara Naga. Dengan wewenang untuk memobilisasi pasukan. Anda sama sekali tidak bisa menghadapinya secara langsung. Aku juga punya wewenang untuk memobilisasi pasukan. Yumo, Kumpulkan tim reaksi cepat. Dalam 1 menit. Tiba dan jaga keluarga Jong. The film Apa? was translated Anda and memiliki narrated otoritas by militer. M Media. Bagaimana mungkin? Anda hanyalah seorang miliarder global itu saja. Bagaimana Anda bisa memegang otoritas militer? kau benar. Uang hanyalah harta duniawi. Tapi kekuasaan juga yang dicari orang. Kau tidak menyangka itu kan? Aku tidak hanya punya uang. Aku juga punya kekuasaan. Saya adalah utusan khusus Raja Naga. Dengan wewenang memerintah pemimpin sekte bayangan malam. Jika buka, karena perintah Raja Naga. Unit militer mana yang berani menantang sekte bayanganku? Seekor katak dalam tempurung. Bagaimana kau bisa tahu selalu ada langit yang lebih tinggi? Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu penetrasi? Pedang tajam malam gelapmu. Sepertinya Anda berniat untuk melawanku sampai mati hari ini. Sampai mati. Itu jelas seperti telur membentur batu. Kalau begitu aku ingin melihat. Anda seorang pria kaya biasa. Apa yang akan Anda gunakan untuk melawan kekuatan tempurku Raja Bayangan? Seseorang. Bawahan Anda yang rendah hati Siang Wentian menyapa Tuan Penjaga Perbatasan. Orang yang membunuh ibuku telah ditemukan. Mengapa kau belum segera menangkap mereka? Raja Shannan Siang Wentiang dan Anda. Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Kau sebenarnya adalah Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Bukankah itu yang dipuja sebagai dewa sejati yang turun ke dunia? Dewa Perang nomor 1. Bukankah dia beberapa tahun yang lalu hidup dalam pengasingan? Pengasinganku disebabkan oleh disergap dan terluka. Dan juga kematian ibuku. Tapi pelaku sebenarnya adalah kau. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Perang Penjaga Perbatasan tak terkalahkan kemanapun ia pergi, akan berubah menjadi seorang pengusaha.
Dan secara mengejutkan juga menjadi pemegang kekuasaan di dunia bisnis. Siapa sangka? Raja medan perang dan kepala dunia bisnis adalah orang yang sama. Benar. Ibumu. Aku membunuhnya. Ibuku tidak punya dendam atau permusuhan dengan sekta bayanganmu. Mengapa kau membunuhnya? Tentu saja seseorang menginginkanmu mati. Tidak. Itu bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Bahkan sekarang kau masih tidak mau mengakuinya. Di sini selain keluarga Lan, rintangan terbesarmu adalah dewa perang perbatasan kekaisaran. Bagaimana mungkin masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu dia. Bahkan Lian Kangyang itu semua kau. Semua kau yang menipuku. Sampah pengecut. Selanjutnya adalah untuk menyelesaikan masalah kita. Beraninya kau Lian Kangyang. Jangan berani-berani menyakiti tuanku. Siang Wentian mundurlah. Aku sendiri yang akan membalaskan kematian ibuku. Aku sudah lama ingin merasakan kekuatan dewa perang penjaga perbatasan. Hari ini aku akhirnya mendapatkan keinginanku. Hari ini kau pasti akan mati. Pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk dewa perang penjaga perbatasan. Pukulan ini untuk negara naga. Aku ketua sekte bayangan negara naga yang bermartabat. Bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darimu, Tuan Dewa Perang. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Katakan padaku dan aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Pada titik ini, apakah meninggalkan mayatku utuh itu penting? Kau ingin merusak fondasiku. Dan kau bahkan ingin menyakiti ibuku. Kau sendiri tidak cukup. Pasti ada seseorang yang lebih kuat lagi di belakangmu. Katakan padaku siapa dia. Dia sepertinya diracuni. Apa yang kau katakan? Tuanku, apa yang dia katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Yang kudengar hanyalah, dia bilang ini belum berakhir. Sudahlah pembunuh yang membunuh ibuku. Sudah diadili. Kuburkan dia. Ya, Lin Fan ini sudah berakhir sekarang. Bisakah kita pergi sekarang? Kau benar-benar tidak mengenal orang yang tergeletak di tanah itu. Lin, Dewa Perang. Putriku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin The dia film bisa was mengenal translated orang and kejam ini? narrated by M Media. Benar Dewa Perang. Mohon maafkan aku. Suisu kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Jadi aku ingin membalas kebaikanmu. Tapi kau BR kali-kali. Mempermalukanku. Kali ini kita impas. Jangan pernah bertemu lagi di masa depan. Baiklah, terima kasih Dewa Perang. Ayo pergi, Lin Fan. Terima kasih. Cepat pergi. Mengenai kejadian hari ini, aku mohon pengertian Tuan Tua Xiong dan Nona Lan. Seperti yang diharapkan dari pria yang kusukai. Dia membuatku merasa pantas menonton pertunjukan. Aku sangka Xiong Lingku setelah bertahun-tahun di luar mendapat restu dewa perang penjaga perbatasan. Sepertinya aku terlalu khawatir. Kakak Lin Fan. Song Ling, ayo pergi. Hati-hati. Kakak Lin Fan. Kakak Lin Fan, kamu baik-baik saja. Aku benar-benar lupa tentang keberadaan bayangan hitam. 3 menit sudah habis. Tuan Lin, akun saya. Mengapa saya belum menerima? Membekukan pemberitahuan. 13 negara nanya. Meskipun tidak besar, setidaknya adalah aliansi transnasional. Tidak mungkin bisa dikalahkan. Tuan Lin. Lelucon Anda sepertinya sedikit berlebihan. Apa aliansi komersial Laut Hitam? Akun dibekukan, akun dibekukan. Aliansi pedagang Karibia. Apa yang Anda bicarakan? Aliansi bisnis Nanyang telah dibekukan. Apa-apa? Aliansi komersial Laut Hitam dibekukan. Aliansi pedagang Karibia juga dibekukan. Bagaimana aku bisa lupa? Dia pergi ke KTT 100 negara. Apakah Anda mencurinya? Ini. Saya tidak menyangka bahwa dia orang terkaya yang terhormat di negara ini. Akan benar-benar menyimpan jalur kehidupan ekonominya. Begitu saja di rumah. Ekonomi global yang dia kendalikan bergantung pada ini. Kunci bank global. Tanpa itu, dia hanyalah orang kaya baru yang hanya punya uang.
Siapa? Gadis dari keluarga Jong itu, cepat kejar dia. Kalau tidak rencana kita akan hancur. Nona Sean? Apa yang Anda lakukan di sini? Sebagai bawahan Lin Fen. Beraninya kamu mengkhianati Lin Fen. Sepertinya Anda tahu segalanya. Kalau begitu saya tentu tidak bisa membiarkan Anda hidup. Status bisnis. Aliansi pedagang Nanyang normal. Anda dengar itu, Anda dengar itu. Status pedagang kami normal. Tuan Lin, cerita Anda sangat menyentuh. Sayang sekali. Bahwa separuh ordu Tianxie di tangan Anda. Palsu. Saya bisa membuktikan bahwa ordo Tianxia di tangan Tuan Lin itu asli. Sepertinya aku benar-benar meremehkan beberapa orang. Sekarang sepertinya hanya separuh saya. Yang asli. Lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa separuh milik Anda itu asli? Sebenarnya saya sudah tahu tentang ini. Tuan Situ beberapa hari yang lalu sudah memverifikasinya untuk saya. Saya juga. Jadi Anda sudah bersiap-siap sejak awal. Semua orang melihatnya kan. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. Hanyalah getakan. Tuan Lin, jika Anda masih tidak yakin, saya bisa menggunakan Ordo Tianxia sebagai panji untuk membuat semua asosiasi pedagang di dunia mengisolasi Wangwo Group Anda. Harap pertimbangkan baik-baik. Aku secara inheren adalah yang tertinggi. Mengapa aku harus tunduk? Sepertinya, Tuan Lin benar-benar berniat menentang dunia tanpa ragu. Nona Lan, sudahkah Anda memutuskan di pihak mana Anda berada? Sekarang aliansi bisnis global telah bersatu sebagai satu. Jika Anda bersikeras memihak dan membantunya, maka saya tidak punya pilihan selain memasukkan klan Yun Menglan ke dalam daftar isolasi juga. Negara naga luas dan kaya sumber daya. Meskipun klan Yun Menglan mendukung separuh negara, kekuatan di belakang mereka semuanya mengincar mereka dengan serakat. Anda pasti tidak ingin upaya seabad hancur total hanya karena satu individu pembangkang, bukan? Klan Yun Menglan adalah klan terkemuka di negara naga. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki suara secara global. Keluarga seperti itu setara dengan kekuatan aliansi bisnis. Jika itu runtuh dalam sekejap karena ini, tidakkah Anda akan merasa menyesal? Nona Lan, kita hanyalah kenalan kebetulan. Kau tidak perlu sampai sejauh ini demi aku. Anda tidak takut. Jetty sebagai seseorang yang mengagumi Anda, saya tentu saja juga tidak takut. Sepertinya Nona Lan keras kepala dan salah arah. Dengan Ordo Tianxia di tangan, semua asosiasi bisnis di dunia patuhi perintahku. Mulai hari The ini film dan was seterusnya, translated grup klan Yun and Menglan narrated dan grup by Wangwu Endo Media. harus menghentikan semua kerjasama dengan mereka. Nona Lan, apakah kau benar-benar tidak takut bahwa klan Yun Menglan akan hancur di tanganmu? Melihat ketenangan Anda dalam menghadapi bahaya, saya berasumsi Anda sudah punya rencana. Mengapa saya harus gugup kalau begitu? Ponselku terhubung ke sistem perbankan global. Tapi barusan, tiba-tiba terputus. Aku curiga ada yang bermain di balik layar. Anda adalah kepala perusahaan terbesar di dunia, Grup Wangwu. Meskipun mereka secara ekonomi menentang Anda masih memiliki identitas dewa perang penjaga perbatasan. Apakah kau menyuruhku untuk menebas semua orang di sini? Pada saat seperti ini, Anda masih sempat bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Mungkin ada caranya. Anda bisa mencobanya. Saran Nona Lan, aku tentu saja bersedia mendengarkan. Anda berikan Ordo Tianxia itu kepada saya, di tangan Anda. Kemudian dengan klan Yun Menglan sebagai kekuatan utama, dan grup Wangwu sebagai pendukung, saya bersedia memverifikasi bahwa Ordo Tianxia di tangan Anda itu asli. Saya percaya, semua klan terkemuka di negara naga juga akan menghormati saya. Pada saat itu, mereka tidak akan bersedia untuk menjadi musuh dengan seluruh negara naga. Itu ide yang bagus. Namun, apakah kau akan mengkhianatiku? Bagaimana mungkin saya bisa? Hanya bercanda. Tuan Lin akan memberikan ini, separuh Ordo Tianxia, kepada Nona Lan. Para pemimpin aliansi bisnis, saya tahu Anda memiliki keraguan tentang separuh Ordo Tianxia di tangan Tuan Lin. Baiklah kalau begitu, saya bersedia menggunakan klan Yun Menglan dari negara naga sebagai jaminan. Jika Ordo Tianxia ini asli, pulihkan kepercayaan Anda pada klan Yun Menglan dan grup Wangwu. Semuanya baru saja dikonfirmasi bahwa separuh Ordo Tianxia milik Tuan Lin palsu. Mengapa repot-repot mencoba lagi? Selama bertahun-tahun ini, saya percaya integritas klan Yun Menglan dan cara mereka menangani urusan sudah jelas bagi semua orang. Saya harap semua orang bisa memberi klan Yun Menglan sebuah kesempatan. Berbicara tentang kepercayaan, telah berbisnis selama bertahun-tahun, reputasi Anda selalu sangat baik. Ketika kita berbisnis, kita secara inheren menghargai
Harmoni membawa kekayaan. Lagi pula tidak ada permusuhan sebesar itu. Saya percaya memberikan kesempatan lain. Tidaklah sulit. Namun saya juga memiliki separuh dari Ordo Tiangxia. Mengapa kita harus hanya mendengarkan klan Lan? Tuan Situ, meskipun Anda juga dihormati sebagai ketua umum Kamar Dagang 13 negara Nanyang terpencil, dan kekuatan ekonomi ke-13 negara, jika digabungkan, masih tidak sebanding dengan klan Yon Menglan. Lagi pula, hubungan Anda dengan klan Yon Menglan sudah kita semua ketahui, dibandingkan dengan kredibilitas. Kami secara alami lebih bersedia untuk mempercayai klan Yon Menglan. Sepertinya bisa dilakukan. Kalau begitu Nona Lan silakan, tunjukkan kepada kami. Jangan berikan. Zhongling, Lan Xinhuo ingin menggunakan konferensi ini untuk merebut kendali globalmu. Kendali ekonomi. Kakak Lin Fan. Ini adalah UDSK yang kamu gunakan untuk mengendalikan urat nadi ekonomi dan terhubung dengan bank-bank di seluruh dunia. Bawahanmu disuap. Dan ketika dia mencurinya, aku kebetulan menangkap mereka. Keluar. Nona Jong, apa kau baik-baik saja? Bawa aku ke KTT. Lan Xinhuo adalah dalangnya. Nona Zhou tangkap pencuri bersama barang kuriannya. Kau tidak bisa hanya mengandalkan perkataanmu sendiri. Pernyataan sepihak. Dan menyebutnya sebagai kesaksian bukan. Aku secara pribadi melihat sekretaris Im Ho masuk dan keluar dari villa kakak Lin Fan. Baiklah, kalau begitu di mana sekretarisku? Aku. Dia lolos dariku. Tapi apa yang kukatakan semuanya benar. Nona Jong, jika kau berbicara tanpa bukti, aku bisa menganggapnya sebagai fitnah jahat. Terlebih lagi, klan Jongking bukan tandingan klan Yun Menglan kami. Kau tidak bisa hanya berdasarkan satu kalimat darimu. Membiarkan kakekmu. Puluhan tahun usahanya. Semuanya sia-sia bukan? baiklah berhenti bicara. Aku percaya padanya. Nona Lan juga telah dengan rajin membelaku. Aku percaya. Aku tidak seharusnya meragukannya. Kalau begitu Nona Lan, The film was bagaimana Anda akan translated memverifikasinya? and narrated Sebenarnya by ini M sangat Media. sederhana. Ordo Tiangxia ini awalnya adalah satu kesatuan. Selama separuh Ordo Tiangxia milik Tuan Situ, yang lain diberikan kepadaku. Kita bisa menggabungkannya. Dan kemudian kita akan melihat apakah itu asli atau palsu. Tapi bagaimana jika pemalsu benar-benar sangat terampil dan bisa membuat retakan? Cocok satu-satu. Semua orang di sini adalah elit bisnis. Semua orang tahu bahwa Ordo Tiangxia kelas atas ini, tekstur giok dan polanya, semuanya identik. Selama keduanya digabungkan, jika teksturnya cocok sempurna, itu bisa membuktikan bahwa separuh Ordo Tiangxia asli di tangan Tuan Lin ini. Tuan Situ, Anda bisa mencoba poin ini. Namun memverifikasi keaslian. Anda bersedia melakukan ini kan? Semuanya silakan lihat. Semua yang hadir adalah profesional bisnis. Silakan semuanya datang dan bedakan keasliannya. Tekstur dan warnanya persis sama. Itu terbentuk secara alami. Sepertinya itu asli. Kalau begitu Tuan Situ, silakan identifikasi dan konfirmasi apakah itu asli atau palsu. Lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa barusan Tuan Lin tidak bisa mengendalikan tren ekonomi? Itu karena seseorang mencoba rebut kendali tertinggi yang mengendalikan arah ekonomi global. Apakah kalian semua bodoh? Cara mengoperasikan Ordo Tiangxia sudah saya tunjukkan kepada Anda. Ordo Tiangxia bisa dibagi menjadi dua. Tapi di semua bank dunia, H1 kartu memori saja. Situji, berapa lama Anda berencana untuk melanjutkan sandiwara ini? Semuanya beberapa dokumen di tangan saya. Semuanya berasal dari bawahan kunci Situji. Catatan keuangan mereka sudah saya selidiki. Apa yang dia tunjukkan kepada Anda hanyalah trik kecil aliran dana yang diatur oleh beberapa orang yang bekerja sama. Anda benar-benar berani menipu kami. Saya benar-benar percaya trik Anda. Tapi Ordo Tiangxia ini asli. Kalian semua telah menyaksikannya. Situji, separuh Ordo Tiangxia di tangan Anda seharusnya milik Ibu Tuan kami. Sekarang benda itu ada di tanganmu. Bukankah ini membuktikan bahwa kaulah pembunuh Ibu Tuan kami? Tidak, bukan aku. Pelakunya sudah ditemukan. Tangkap dia sekarang. Nona Lan, bagaimana ini berbeda dari apa yang kau katakan padaku? Kau mengkhianatiku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau mengatur seluruh sandiwara ini. Kau bilang setelah ini selesai, kau akan menjadikanku nomor 2 setelah keluarga Lan. Jelas-jelas kau yang mengkhianati keluarga Lan kami lebih dulu. Sekarang setelah rencanamu tidak bisa berhasil, kau malah ingin menyeretku bersamamu. Tuan Lin, Anda harus percaya padaku. Bahkan separuh dari Ordo Tiangxia itu
Diberikan kepadaku oleh Nona Lin. Omong kosong. Aku selalu sangat mengagumi Tuan Lin. Dia tahu ini. Tuan Lin, perasaanku padamu, kau selalu tahu. Dia hanya ingin menyerat orang untuk menanggung akibatnya bersamanya. Bunuh dia untuk membalaskan dendam ibumu. Hai. Jangan terburu-buru, yang terbaik belum datang. Bawa mereka masuk. Kakak Lin Fan, sekarang kamu seharusnya percaya bahwa apa yang kukatakan itu benar kan? Aku selalu percaya padamu. Apa kau baru saja berpura-pura selama ini? Nona, aku sudah mengakui semuanya. Kau bicara omong kosong, padahal aku sudah sangat baik padamu selama bertahun-tahun ini. Dan kau malah berkolusi dengan orang lain untuk menjebakku. Begitukah? Lin Fan, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku baru saja melihatmu tadi. Aku tidak The punya film was waktu translated untuk and menyiapkan narrated konspirasi by sebesar M ini. Media. Nona Lan, berhentilah berpura-pura. Tuan Lin adalah otoritas tertinggi dari grup Wangwu dan Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Kau jelas selalu tahu bahwa kaulah yang terus menipu Tuan Lin. Jadi Nona Lan sudah tahu bahwa otoritas tertinggi grup Wangwu dan Dewa Perang Penjaga Perbatasan adalah Tuan Lin. Lalu mengapa berpura-pura tidak tahu? Jika aku tidak tahu identitas aslimu, bagaimana mungkin aku bisa begitu menyukaimu? Tapi ini, bagaimana bisa menjadi bukti aku menyakitimu? Namun dia memegang separuh Ordo Tiangxia di tangannya. Dia adalah pembunuh sejati ibumu. Cepat bawa dia pergi. Nona Lan, berhentilah berakting. Jebakan yang kau pasang hari ini, bukankah itu karena kau mendapatkan separuh Ordo Tiangxia dan baru sadar kekuatan utama Ordo Tiangxia adalah USB drive ini yang terhubung ke bank-bank global. Kau hanya ingin memanfaatkan hari ini dengan Istana Kuali Awan yang muncul kembali secara global untuk mendapatkan Ordo Tiangxia yang lengkap. Dapat dukungan Istana Kuali Awan kan? Lan Xinwu, kebenaran ada tepat di hadapanmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jadi kenapa? Bagaimanapun, aku sudah memegang di tanganku Ordo Tiangxia yang lengkap. Begitu sosok penting dari Istana Kuali Awan itu tiba, aku akan menjadi penguasa komersial sejati. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Apakah kau benar-benar berpikir satu Ordo Tiangxia bisa menimbulkan gelombang sebesar ini? Lin Fan, tidakkah menurutmu kau ini sangat hebat? Jadi apa gunanya jika kau nomor satu di dunia? Selama aku menjadi orang yang diakui oleh Istana Kuali Awan, bahkan kau pun harus tunduk patuh kepadaku. Kau membunuh ibuku demi keinginan egoismu. Hari ini kau harus mati. Aku tidak bermaksud begitu. Kau tahu, aku sungguh menyukaimu. Jadi jika kau bersedia, kau bisa terus menjadi orang terkaya di dunia. Dan aku akan menjadi satu-satunya yang mendukungmu. Kamu menyakiti ibu kakak Lin Fan. Dan kamu masih ingin kakak Lin Fan menikahimu. Gadis sialan, tutup mulutmu. Aku tidak pernah tahu. Perasaanku pada Lin Fan jelas begitu dalam. Mengapa? Mengapa dia tidak mau memberikan hati sejatinya kepadaku? Sangat licik. Berbahaya dan licik. Sejak awal, kau tidak pernah ada di antara pilihanku. Katakan apapun yang kau mau. Bagaimanapun begitu sosok itu dari Istana Kuali Awan tiba, semuanya akan beres. Mana mungkin Istana Kuali Awan menganggapmu layak? Bagaimanapun siapapun yang memegang Ordo Tiangxia adalah juru bicara mereka. Tidak peduli seberapa banyak kau menolak. Ini adalah fakta yang tak tergoyahkan. Kalau begitu biarkan aku penguasa Istana Kuali Awan mengubah aturan ini. Apa yang kau katakan? Bukankah kau bilang kau sudah menunggu yang terhormat dari Istana Kuali Awan? Dia berdiri tepat di depanmu. Bagaimana bisa kau tidak mengenalinya? Bagaimana ini mungkin? Aku pernah berkata, aku adalah langit di atas kepala kalian, yang tidak akan pernah bisa kalian lampaui. Jika kau tidak percaya padaku, keluarkan ponselmu sekarang. Aku yakin berita real time seharusnya sudah dilaporkan. Bagaimana itu mungkin? Berita global real time sudah keluar. Baru saja semua saham dan aset Yon Menglan. Semua saham dan aset telah lenyap semua.
Klan Lan bangkrut. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Lin Fen, bagaimana kau melakukannya? Kendali ekonomi global jelas sudah tidak lagi di tanganmu. Klan Lanku yang besar, separuh aset negara naga. Bagaimana bisa lenyap dalam sekejap? Satu-satunya yang bisa melakukan ini tentu saja adalah Istana Kuali Awan. Langit yang menekanmu ini, yang tidak akan pernah bisa kau lampaui. Jadi kau mengatakan, Ketua Lin benar-benar penguasa Istana Kuali Awan. Tidak heran, dia bisa dengan mudah menciptakan grup Wang Wo dan kuil ilahi perbatasan kekaisaran. Bagaimana ini berbeda dari dewa sejati? Karena kau mengenal tuanku, mengapa kau tidak berlutut? Salam tuanku. Kau sebenarnya adalah penguasa Istana Kuali Awan. Dengan 1 jari aku bisa memutuskan ekonomi. Dengan 3 jari aku bisa mengubah dunia. Dalam sekejap jari aku bisa menghentikan The situasi film ini. was translated and narrated by M Media. Kemarilah, penjarakan Lan Xinwu untukku. Hentikan. Aku kepala klan Yun Menglan Puncak Negara Naga. Tangan kotormu tidak pantas menyentuhku. Berikan Nona Lan sedikit martabat. Lin Fen, aku hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Mungkin itu takdir. Jadi kau berakting denganku sejak awal. Aku bodoh dan terlalu naif. Aku pikir rencanaku tanpa celah. Lan Xinwu, klan Lanmu sudah menjadi eksistensi tertinggi di negara naga. Mengapa kau masih mencoba mendominasi ekonomi global? Ini adalah balasanmu. Namun meskipun begitu, kau seharusnya tidak mencurigaiku. Mungkin juga itu bisa saja dilakukan oleh anggota klan Lan lainnya. Aku juga memikirkan ini pada awalnya. Tapi melalui 2 insiden, aku menjadi yakin itu kau. Bagaimana mungkin? Apakah kau masih ingat bubuk pelunak otot 10 harum? Secara kebetulan aku diracuni olehnya. Jadi aku tahu toksisitasnya dengan sangat baik. Hanya mereka yang tahu cara pembuatannya, yang bisa menciptakan penawarnya. Namun kau dengan mudah menetralkan racun itu. Bubuk pelunak otot 10 aroma ini, setiap batch memiliki formula yang berbeda. Formula penawar yang sesuai juga berbeda. Orang yang bisa mendetoksifikasinya pasti sangat terkait dengan orang yang membuat racun itu. Trik sesederhana itu, bagaimana aku tidak memikirkannya? Seperti yang diharapkan tuanku bijaksana. Tepat sekali. Begitulah cara aku menentukan pelaku sebenarnya di balik layar. Adalah kau. Aku memikirkan untuk klan Lan kita. Apakah aku salah? Kamu hanya berakting demi keinginan egoismu sendiri. Kamu jelas punya pilihan yang lebih baik. Tapi kamu bersikeras berkolusi dengan sekta bayangan dan menjebak klan Shao Qishan. Beranikah kamu mengatakan kamu tidak punya sedikit pun keegoisan? Kau udik kecil. Tutup mulutmu. Kehidupan macam apa yang telah kita jalani? Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu tentang aku? Belum mengalami masa mudamu yang kaya raya. Tapi aku memberitahumu. Aku sudah bekerja sejak kecil dimulai dari ibuku. Hidupku jauh lebih sulit daripada hidupmu. Orang-orang yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka. Mengapa aku tidak berpikir untuk menyakiti orang lain? Aku memberitahumu. Kamu sama sekali tidak pantas menyukai kakak Lin Fen. Katakan apapun yang kau mau. Tapi aku memberitahumu, perasaanku pada Lin Fen akan selalu lebih tulus dari yang bisa kau bayangkan. Kau tidak akan pernah sebanding. Sebelum ini, apakah aku pernah melakukan sesuatu untuk menyakitinya? Aku juga tidak pernah mengerti. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kau bersikap seperti ini padaku? Mungkin kau tidak ingat lagi. Ketika kita masih sangat muda. Sudahlah. Seseorang yang tinggi dan perkasa sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa mengingatnya? Ayo bawa dia pergi. Meskipun aku kalah hari ini. Aku sudah memutuskan. Aku akan mati bersama kalian semua. Lepaskan Xiongling. Jangan mendekat. Di sekitar tempat ini, aku sudah menanam bahan peledak di mana-mana. Jika ada di antara kalian yang berani melangkah maju 1 langkah pun, aku akan mati bersamanya segera. Wanita gila ini, kau benar-benar datang dengan persiapan. Lepaskan Nona Zhongling. Bukankah kau hanya ingin menahanku di sini? Dengan begini aku akan menahanmu. Bawa orang-orang yang tidak relevan dan pergi dulu. Tapi tuanku, Dia tidak bisa menyakitiku, jangan khawatir. hati-hati tuanku. Ya, Untuk apa sebenarnya kau melakukan ini? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kau pernah merasakan hatimu bergetar untukku? Tidak. Sepertinya kau benar-benar menyukainya. Ya, tapi apa hubungannya dengan dia? Biarkan dia pergi. Hatimu sakit karenanya bukan? Aku adalah dewa perang penjaga perbatasan. Sebelum kau menekan detonator, aku bisa memelintir kepalamu. Kalau begitu kau bisa coba. Kakak Lin Fan, jangan khawatirkan aku. Pergi-pergi. Diam.
Aku tidak pernah membunuh wanita. Jangan memaksaku. Lin Fen, kau adalah seseorang yang The film tidak was pernah mengalihkan translated emosi and kepada orang lain. narrated by M. Aku tidak Media. menyangka bahwa hari ini demi gadis kecil ini, kau benar-benar akan marah padaku. Kalau begitu aku tentu tidak bisa melepaskannya. Dengan begitu kau bisa membenciku seumur hidup. Dasar gila. Aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, kakak Lin Fan hanya akan mengingatku. Kau bocah lemah dan tidak berguna. Kau cukup tajam lidah sekarang. Katakan padaku, hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi Lin Fen? Pada perjamuan Pangeran Janen, akulah yang melangkah maju untuk membantunya menyelesaikan segalanya. Pada perjamuan keluarga Jong, akulah yang melangkah maju untuk membantunya menyelesaikan bahaya yang dibawa oleh Xiao Yoimo, termasuk yang dia kirimkan kepada kakekmu. Kunci kabut terselubung awan yang juga dariku. Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku memperebutkannya? Bahkan jika aku tidak bisa membantu kakak Lin Fan, aku sama sekali tidak akan mengganggunya. Jika aku tahu perasaan sejatinya, jika dia menyukaimu, aku pasti akan menjauh. Kalau begitu pergilah. Kenapa kau kembali? Kakak Lin Fan, jangan khawatirkan aku lagi. Cepatlah bertindak. Lan Xinwu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Hidup atau mati dalam sekejap. Kau pilih sendiri. Ini aku memberimu kesempatan terakhir. Pilih aku. Atau pilih dia. Aku tidak akan pernah memilihmu dalam hidup ini. Baiklah. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Penjaga Perbatasan yang tak terkalahkan. Mati di tanganmu. Sungguh baik. Kau melakukannya dengan sengaja. Benarkah? Jadi kau tidak akan pernah melupakanku. Kau berkolusi dengan sekte bayangan demi keinginan egoismu sendiri. Dan membunuh ibuku. Orang sepertimu tidak pantas ada dalam ingatanku. Mengapa kamu berlutut? Aku membuat kesalahan. Ayah menyuruhku berlutut selama 3 jam. Aturan keluarga klan Yun mulai benar-benar kejam. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Nama saya Lin Feng. Saya adalah putra direktur utama grup Wangwo. Saya datang ke sini bersama mama saya, yang sedang membahas kerjasama denganmu. Adalah perusahaan global nomor 1 grup Wangwo. Ya itulah, mengapa keluargalanmu? Apa gunanya pendidikan sebrutal itu? Kalian tetap tidak bisa dibandingkan dengan grup Wangwo kami. Jangan sombong, cepat atau lambat. Klan yang melawan kami, pasti akan melampauimu. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi jika kamu tidak berhasil, kamu akan menikah denganku. Setuju? Anggap ini sebagai tanda. Setuju? Setuju. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Lansi. Kakak Lin Fan, ada apa? Bukan apa-apa, semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Xinwu. Ternyata aku satu-satunya yang melupakan janji itu. Sudahlah, keluargalanmu tidak sepenuhnya jahat. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini.